Ayo cepat kemari, pacarku hampir tidak sadar. Die Roman Holiday 2809. Bagaimana kondisi pasien? Apa yang kalian lakukan tadi? Kami mengelilinginya. Dia gemetar lalu pingsan. Oke, tahu akan segera sampai. Sekarang cewek-cewek kurang menjaga diri. Masa seorang cewek nginap di hotel dengan beberapa cowok melakukan hal-hal seperti itu? Masih Rongku yang terbaik, mana Rongku? Belajar bahasa Inggris terus buat persiapan ujian masuk pasca sarjana. Bahagia banget, masih banyak cewek baik. Bagaimana pasien? Sudah baik-baik saja. Baru saja terlalu terangsang tiba-tiba pingsan. Rong. Kamu kenapa ada di sini? Yang Chuan, Siapa sayang? Wu Zhengwen. Apa kamu memberi obat ke Rong? Kamu pukul aku sejak kecil. Belum pernah dipukul orang. Ayo orang-orang serang dia. Serang dia. Pukul dia. Kamu benar-benar cari masalah. Berani ganggu aku, hidupmu sudah bosan ya. Napas, pukul dia. Katanya jago berkelahi. Cepat bangunkan, katanya mau pukul aku. Ah, Kenapa? Apa kamu tidak dipaksa? hahaha. tentu saja aku tidak dipaksa. Aku rela berkorban untuk Wu muda. Kamu tidak punya rumah, mobil, uang. Tidak punya orang tua juga dukungan. Aku dulu benar-benar buta. Sampai menyukaimu. Pacaran dengannya 3 tahun, bahkan tidak pernah pegang tangan. Hari ini aku dan 3 temanku membuatnya sangat gila, hahaha. Ayo kura-kura hijau. Hai haha. Tapi pacarmu hebat banget. Banyak airnya, hahaha. Kura-kura hijau, hahaha. Kura-kura hijau. Hahaha. Aku akan matikah? Kamu adalah Erlang Shen. Aku adalah yang Erlang Xian Shen Zhenjun. Tidak menyangka keturunan keluarga yang bisa terpuruk sampai seperti ini. Kuberikan kamu kitab Bajiu Xuan Gong. Lalu untukmu, aku buka mata ketiga. Lukaku ternyata sembuh. Aduh, datang lagi, aduh. Teleportasi. Bajiu Xuan Gong. Apakah semua yang terjadi tadi benar-benar nyata? Cewek cantik. Sadar dong. Cepat tolong dia. Tidak mungkin sih dia tidak sampai tertabrak. Parah banget sampai tidak sadarkan diri. Ini luka dalam di otaknya. Kalau dibiarkan bisa bahaya nyawanya. Dia bukan terluka tapi kemasukan roh jahat. Apa? Roh jahat bukan yang Cuan, kamu ngomong apa sih? Benar juga, penyakit ini bisa aku obati. Cepat lepas bajunya. Tian Di Wuji Kian Kun GFA Ji Jiru Luling. Ci.
Sadar-sadar. Tenang saja Wu Shao, berani merebut cuekmu. Aku pasti akan memecatnya. Baik, kamu tenang saja. Bagaimana caranya mencari alasan untuk memecatnya? Yang Chuan, kamu berani memperkosa pasien wanita. Kamu memang sampah masyarakat. Dari sekarang kamu saya pecat. Cepat pergi. Dokter, saya sedang menolong orang. Saya tangkap pesa, kamu masih tidak mengaku. Mereka semua melihat tadi ada pasien wanita yang melaporkan saya. Bilang kamu mengganggu saat menerima pasien. Awalnya saya tidak percaya. Sekarang saya lihat sendiri. Sangat mengecewakan. Dokter, bukan seperti itu mereka yang merampas. Pacar Chuan Ge mereka juga memukul Chuan Ge. Diam, kalau kamu membela dia kamu juga saya pecat. Saya mengerti dasar anjing Wang Qiang. Wu Zengwen kasih kamu berapa untungnya sampai kamu rela berlutut di depannya. Jadi anjing. Kamu ngomong apa sih? Chuan Ge. Kamu ini melanggar aturan, tidak tahu diri. Cuma karena ini saja yang Chuan, kamu sudah dipecat 100 kali. Dokter, yang paling penting sekarang adalah mengobati pasien. Dia sudah bayar biaya gawat darurat belum? Belum, terus aku peduli apa? Kita ini rumah sakit bukan lembaga amal. Kamu siapa sih kok sampai mukul orang? Kalau CEO kita sampai ada apa-apa, aku habisi nyawamu. Siapa CEO-nya? Dia Gu Qincheng, putri keluarga Gu dari Beijing. Sekarang CEO dari Beihai Pharmaceutical. Salah satu dari 4 konglomerat terbesar di Tiongkok. Putri keluarga Gu, iya benar. Dokter, rumah sakit ini sepertinya milik grup Gu. Lalu tunggu apa lagi? Cepat selamatkan dia, cepat. Penyakitnya sudah sembuh. Bagaimana perasaanmu? Aku merasa kepala agak pusing. Ini dokter yang menyelamatkanmu. Dokter yang terima kasih. Tidak. Kamu ngapain? Giok ini sudah dikutuk. Jadi kamu diganggu roh jahat. Gioknya mana? Sudah kuhancurkan. Sekarang seluruh tubuhku merasa sangat ringan seperti melepaskan beban yang selama ini kurasakan. Sekuat itu CEO Gu, bagaimana kalau dia jadi dokter pribadimu? Ide bagus, Dokter Yang. 30.000 gimana? Gaji bulanan 30.000. Kamu mimpi kali. CEO Gu dia cuma dokter magang. Dokter yang lebih baik darinya banyak, contohnya aku. Aku sudah jadi dokter lebih dari 20 tahun. Menangani banyak penyakit langka. Dokter Wang, mulai besok kamu tidak perlu datang kerja lagi. CEO Gu, jangan dong. Aku punya keluarga yang harus dihidupi. Orang seperti kamu yang tidak peduli pasien sampah tidak pantas jadi dokter. Seseorang bawa dia pergi. Jangan. Dokter Yang, terima kasih besok. Aku tunggu kamu di Beihai Pharmaceutical. Ya. Oh ya, aku bilang 30.000. Itu gaji harian. Aduh, kamu ini anak bandel. Lari kemana lagi sih? Telepon juga tidak bisa dihubungi. Ayo, ada kabar baik besar. Menantimu. Benar, apa kabar baiknya? Keluarga Gu kita dan keluarga Gu di Beijing masih ada hubungan keluarga. Dulu karena beberapa masalah dikeluarkan dari keluarga Gu, tapi sekarang keluarga Gu di Beijing menghubungi kakekmu. Bilang asal bisa membantu Tante Sisan, kita bisa kembali ke keluarga. Apa keluarga Gu di Beijing? Benar, di Beijing. 4 keluarga besar, asetnya triliunan. Kalau mereka kasih sedikit saja, cukup untuk kita hidup mewah. 8 turunan, hahaha. Ia harus fokus sekarang. Tante Sisan namanya Gu Qincheng. Besok kamu langsung ke perusahaannya untuk kerja. Kalau kamu bisa melayaninya dengan baik, dengan jaringan keluarga mereka nanti bisa memperkenalkanmu pada seorang pria kaya di Beijing. Keluarga Gu kita bisa langsung melesat. Tenang, aku pasti manfaatkan kesempatan ini. Gaji harian 30.000. Tidak menyangka yang Chuan juga bisa sukses. Minggir, anjing baik tidak menghalangi jalan. Kukira siapa, ternyata anjing miskin ini yang Chuan. Kemarin kan sudah kukatakan dengan jelas, orang sepertimu tidak pantas denganku. Ngejar-ngejar aku terus, ada artinya apa? Siapa bilang aku cari kamu utangmu dengan Wu Zengwen? Belum kuhitung sama kamu. Masih ngotot bukan cari aku.
Kamu kemari ngapain? Kamu tahu ini di mana? Ini Beihai Pharmaceutical, perusahaan farmasi terbesar di kota ini. Tempat seperti ini bisa kamu datangi, aku beritahu kamu. Keluarga kecil Kitarong ini keturunan keluarga terhormat. Salah satu dari 4 keluarga besar di Beijing. Keluarganya adalah kerabatnya. Presiden Beihai Pharmaceutical ini, Gu Qincheng, adalah bibinya yang ke-13. Gu adalah kerabatmu. Kalau tidak sekarang kamu juga tahu. Identitasku, kita sebenarnya bukan orang dari dunia yang sama. Cepat pergi. Aku tidak pergi, Gu yang mengundangku. Gu mengundang orang sepertimu untuk apa, Gu ya? Presidenmu Gu Qincheng adalah bibiku yang ke-13. Dari hari ini aku akan bekerja di sini. Orang ini serius merusak citra perusahaan kita. Sekarang aku meminta kalian segera usir dia. Pergi. Lihat anjing penjilat itu. Masih tidak bisa melupakanmu. Tampaknya benar-benar terpesona olehku. Sayang, aku akan ke ibu kota mencari anak kaya. Kalau tidak ada anjing penjilat untuk bermain. Cukup menarik. Hei, pergi, cepat pergi. Kalau kamu melangkah lagi, hati-hati, aku patahkan kakimu. Kalau kalian patahkan kakiku, kaki kalian juga tidak akan selamat. Aku adalah dokter pribadi yang diundang oleh Gu. Kamu anak kecil ini ingin menjadi dokter pribadi presiden kami. Kalau kamu dokter pribadi yang diundang Gu, aku adalah ayahmu, pukul dia. Berhenti. Gu, asisten Zhen, tenang saja. Aku akan segera mengusir orang ini, tidak akan mempengaruhi citra grup. Kamu cepat pergi, aku tidak akan memukulmu hari ini. Tidak tahu mengapa bangga begitu merah. Berhenti, Dokter Yang. Kamu baik-baik saja. Sekarang aku baik-baik saja, tapi kalau terlambat, tidak bisa dipastikan karena mereka ingin memotong kakiku. Maaf dokter, yang kami tadi percaya omong kosong. Tolong maafkan kami kali ini. Ya, kamu orang besar. Maafkan aku kali ini. Sudahlah. Aku orang besar, tidak ingat kesalahan kecil. Tapi lain kali. Periksa dulu sebelum bertindak. Jangan jadi alat orang lain. Dengar, tidak cepat berterima kasih. Terima kasih, Gu. Terima kasih aku ngapain? Terima kasih, Dokter Yang. Beneran kaya ya? Ada aroma susu nih. Kamu bilang apa? Guzong, silakan minum teh. Guzong, teh ini beracun, jangan diminum. Apa? Yang Cuan, maksud kamu apa? Kamu bilang teh ini beracunnya. Aku akan minum sekarang juga biar kamu lihat. Wanita bodoh ini, sudah kubilang teh ini beracun. Kamu beneran payudara besar otak kecil, masih aja minum, cari mati ya. Kamu kasih aku kalau teh ini nggak beracun, kamu mati deh. Aku mau kamu berlutut dan jilat jari kakiku. Kamu gila ya, pagi ini belum makan. Gede banget seleranya beneran. Aku nggak naruh racun. Gini aja kita taruhan. Kalau teh ini beracun, aku juga nggak akan suruh kamu jilat jari kaki, jijik banget. Ya kamu pijat aku aja. Oke. Kok bisa gini? Guzong, bukan aku. Aku nggak tahu kenapa bisa gini. Aku tahu pasti bukan kamu. Kalau nggak, kamu juga nggak akan buru-buru minum terus. Siapa yang melakukannya? Cari tahu. Aku rasa lebih baik cek CCTV. Ya. CCTV sudah dirusak total. Guzong, mereka ini jelas-jelas mau menghabisi kamu. Jangan-jangan mereka. Guzong, maksud Anda? Sudahlah, kalau tidak baik untuk keutuhan keluarga, aku nggak bisa bilang. Bagaimanapun juga, Dokter Yang. Terima kasih, hari ini sudah menyelamatkan nyawaku lagi. Ini yang harus aku lakukan, kamu bisa panggil aku Yang Cuan atau Xiao Cuan. Oke, kalau gitu aku akan panggil kamu Xiao Cuan. Baik. Asisten Shen itu. Taruhan kita. Harusnya sudah waktunya ditepati. Oke, pijat ya. Nanti kakak kasih kamu sesuatu yang baru. Tangan kecil ini beneran lembut ya. Aduh, sakit. Kamu membunuh. Saya adalah asisten direktur utama yang terhormat. Mau saya pijat kamu? Mimpi di siang bolong. Guzong, lihat ini, lihat ini, lihat ini.
Orang ini tidak bisa diajak main. Sudahlah, ini kantor saya. Kalian berantakan seperti apa ini? Nona Gu jalan terus sampai ujung. Itu kantor direktur utama, oke. Xiaorong nanti. Jangan lupa juga kasih saya kerjaannya. Tenang saja, itu hal kecil. Setelah saya dapat dukungan kuat, saya akan benar-benar masuk ke kalangan atas. Ketemu semua anak orang kaya tidak perlu lagi bergaul dengan yang cuan si miskin sialan ini. Ayo pergi. Si licik, kamu memang licik. Yang cuan, kenapa kamu lagi si miskin sialan ini? Siapa yang suruh kamu datang? Cepat pergi dari sini. Satpam tidak bisa menghentikanmu ya. Oh. Saya tahu pasti kamu masuk dari pintu belakang. Menyelinap masuk diam-diam. Cepat panggil polisi, tangkap dia. Kamu Kalian kenal? tidak kenal-kenal. Anda adalah Gu Qincheng Guzong ya? Tidak menyangka Anda masih muda. Anda adalah bibiku yang ke-13 pasti keluarga. Sudah bilang sama Anda hari ini. Saya sengaja datang untuk melapor. Masalahmu keluarga sudah bilang sama saya. Tapi kalian berdua ini bagaimana? Bibiku sejujurnya. Orang ini sebenarnya mencari saya. Sekarang saya akan mengeluarkannya dan pastikan dia tidak akan mengganggu perusahaan lagi. Cepat pergi dari sini. Saya tidak pergi. Kamu ini. Kalian ini sebenarnya apa hubungannya? Bibiku, dia sebenarnya adalah salah satu penggemar saya, cuma dia ini agak bermasalah otaknya. Saya sudah menolaknya berkali-kali. Tapi dia terus merayu saya. Sekarang saya akan mengeluarkannya agar tidak mengganggu di sini. Yang cuan, kamu pergi dari sini. Itu yang cuan Xiaorong sebentar lagi masuk ke kalangan atas. Kamu jangan menghalangi masa depannya. Masa depannya. Dia dikeluarkan dari universitas, tidak punya pekerjaan tetap. Saya yang menanggung hidupnya, masa depan apa yang dia punya. Kamu tidak bisa mendapatkan saya, jadi kamu mencoba memfitnah. Mencela saya ya, saya tahu kamu tidak rela. Tapi bagaimana mungkin ayam kampung bisa cocok dengan burung phoenix? Kamu pergi dari sini. Sudah cukup. Mister yang adalah tamu terhormat saya di sini. Apa dia tamu terhormat? Guzong, apakah Anda salah? Dia hanya orang miskin. Kemarin baru saja dipecat dari rumah sakit. Kemarin Mister yang dipekerjakan oleh Guzong dengan gaji tinggi sebagai dokter pribadinya, khusus bertanggung jawab atas kesehatan tubuh Guzong. Apa dia seorang dokter magang? Bagaimana mungkin dia punya kemampuan seperti itu, Guzong? Kalau kamu mau cari dokter, bilang saja ke saya kenal satu dokter yang sangat hebat bernama Wang Qiang, dia bahkan kepala rumah sakit. Sudah, kamu tidak perlu bicara lagi. Jangan salahkan saya tidak mempertimbangkan hubungan keluarga. Mengusirmu dari Beihai Pharmaceutical. Ada hal lain. Sungguh keluarga ini setiap hari mengirim orang seperti apa ke saya. Hei, apa yang dia katakan tadi benar. Kamu benar-benar mengganggunya. Tasnya itu palsu. Bukan kamu benar-benar percaya. Kamu punya waktu untuk tahu gosip ini, bisakah kamu? Periksa tubuhmu. Saya bisa sakit apa? Kamu menstruasi tidak teratur. Dan bau badan ini. Dan juga, ambil resep saya ini. Rendam kaki setiap hari tepat waktu. Kalau tidak, lain kali kamu pijat saya lagi. Menularkan kurap ke saya akan cari masalah denganmu. Baiklah, yang cuan keterlaluan. Asisten Shen. Skala kalian terlalu besar. Baiklah, yang cuan, kamu malah mengambil keuntungan dari saya. Demi langit dan bumi, kamu yang mengambil keuntungan dari saya. Guzong, lihat dia. Kamu harus membela saya. Bangun, hei. Ada sesuatu di sana. Ini alat penyadap. Ini tanda khusus keluarga Gu. Ternyata benar-benar mereka. Guzong, karena mereka tidak peduli dengan ikatan keluarga. Menggunakan cara yang licik. Berkali-kali mencoba menjebakmu. Dan bahkan ingin membunuhmu. Kamu tidak bisa lagi lemah hati. Bukan. Kalian kenal orang di balik layar ini. Sampai saat ini aku tidak akan menyembunyikan lagi Xiao Chuan. Ayahku sudah tua. Sekarang sangat membutuhkan seorang penerus. Tapi sang kakek punya satu anak laki-laki dan satu perempuan. Guzong berbakat dan cerdas. Seharusnya adalah kandidat yang paling cocok. Tapi kakak Guzong sama sekali tidak setuju.
Mengandalkan statusnya sebagai anak sulung keluarga Gu, berbagai cara menghalangi akhirnya sang kakek tidak punya pilihan. Hanya bisa menetapkan taruhan mengambil 1 miliar dari keluarga. 3 tahun kemudian siapa yang mendapat keuntungan terbanyak? Dialah penerus keluarga Gu selanjutnya. Aku juga tidak menginginkan kekuasaan dan status, hanya saja kakakku ini hanya tahu makan minum berjudi. Jika seluruh keluarga diserahkan padanya tidak lama lagi akan bangkrut. Jadi taruhan ini aku harus menang. Hanya saja tidak menyangka mereka begitu jahat. Bahkan demi kemenangan terakhir, tidak segan-segan mencoba membunuhmu. Xiao Chuan, Ya, aku akan memberimu 100 juta. apa? Asalkan kamu melindungiku sampai kemenangan terakhir. Aku akan memberimu 100 juta sebagai imbalan. Guzong, kamu tidak bercanda kan? Aku tidak bercanda. Beberapa kali krisis ini, kamu yang membantuku melewatinya dengan aman. Jadi sekarang aku sangat mempercayaimu. Kesempatan bagus ini masih ragu apalagi. Cepat setuju. Baiklah, aku setuju. Alat pemantau yang dipasang sudah dirusak lagi. Hou Gagushao mengirim pesan suruh kita cepat menyelesaikannya. Si perempuan sialan itu HMBH. Kalau begitu kita akan menggunakan cara sederhana dan kasar. Halo Sekretaris Sang. Kami sekarang bersedia membayar utang, beritahu Guzong. Jam 10.30 malam ini, datang sendiri untuk mengambil. Berhenti, pintu gerbang tidak boleh keluar. Kenapa kita tidak boleh keluar dari pintu gerbang? Kenapa? Pokoknya tidak boleh, kalau berani coba saja. Kamu? Ada orang yang membuat keributan di pintu gerbang. Baiklah, kamu memang hebat. Permisi. Pak, yang hati-hati di jalan. Kalian kenapa dia bisa keluar dari pintu gerbang? Kamu bisa bandingkan dengan dia adalah dokter pribadi direktur. Yang kamu berhenti. Aku tanya kamu apa keahlianmu sampai bisa menjadi dokter pribadi tante ke-13? Tidak ada hubungannya denganmu. Aku tahu. Jangan-jangan kamu berselingkuh dengan Shen Suemen, baru bisa dekat dengan tante ke-13ku. Kalau iya, apa urusanmu? Kamu hebat, kamu yang cuan. Kamu brengsek anjing miskin. Kamu berani memperlakukan aku seperti ini, aku tidak akan membiarkan Wu Xiao melepaskanmu. Aku juga tidak akan melepaskannya. Kamu, Ini tidak boleh lewat. yang cuan, kamu ingat. Aku akan segera menelepon Wu Xiao. Guzong, maaf datang terlambat. Cepat naik mobil. Wah, teman ini. Ternyata direktur yang mengemudikan mobilnya. Hari ini hampir terjadi kesalahpahaman besar. Beritahu teman-teman kalau bertemu dengan orang ini harus lebih ramah. Sebenarnya yang malu adalah aku. Baru saja ada penjual bilang aku harus mengambil. Harus aku sendiri yang pergi, jadi aku harus merepotkanmu. Menerima uang orang, membantu orang menghilangkan masalah. Itu 100 juta. Hati-hati. Kita sedang diawasi. Lalu sekarang kita harus bagaimana? Percepat dulu dan lewati. Tidak apa-apa. Xiao Chuan, kita harus bagaimana? Tentu saja turun mobil. Masa aku yang mengundangmu? Kalian mau apa? Mau apa? Tentu saja mencari kamu. Kamu itu dokternya ya berkali-kali merusak rencana kami. Sekarang muncul jadi pahlawan. Kamu ini kayak nyalakan lilin di toilet. Cari masalah ya tahu. Oh, kalian yang meracuni Pak Gu. Tunggu, nggak mungkin kamu. Kamu nggak sepintar itu. Aku mau mati masih ngomong, ya aku akan hancurkan gigimu satu persatu. Jangan macam-macam sekarang. Awas, aku laporkan kalian. Laporkan. Hahaha. Di sini jauh dari mana-mana. Kalau datang kalian mati. Bos, lihat cewek ini. Cantik banget ya. Marah pun masih cantik. Gimana kalau sebelum kita bunuh dia, kita nikmati dulu, hahaha. Nikmatin dulu, hahaha. Ayo teman-teman. Cuan, cepat pergi, setelah pergi langsung laporkan. Cepat pergi. Gini teman-teman. Kita buat kesepakatan.
Menurutmu apa yang bisa kamu tawarkan? Iya dong. Kalian berdua di depan kami. Kayak domba yang siap disembelih. Mau diapain ya diapain. Kamu salah paham. Maksudku. Cepat bilang apa maumu. Maksudku kalian langsung kasih tahu aku. Siapa dalangnya. Nanti aku pukul kalian lebih ringan. Cuan. Sudah kubilang kamu gak percaya sampai harus menderita begini. Lihat. Tunggu saja kakakku itu Hou Tianlai Hou. Dia datang kamu tunggu mati. Apa Hou apa kera? Kak Hou. Kamu tahu apa yang paling ku benci? Aku paling benci kera-kera. Aduh mama. Kak Hou datang kamu tunggu saja. Houga Houga. Itu dia kau harus membalas dendam untukku. Berani-beraninya kau menyentuh orangku cari mati. Xiao Cuan. Palu ini beratnya hampir 800 jin. Bocah kecil apa? Tidak apa-apa. Apa yang terjadi? Kau adalah Master Alam Feng Shen. Apa itu alam Feng Shen? Kalau kau tidak mengatakan siapa dalang di balik semua ini, siapa dia aku akan. Aku akan bicara. Cepat katakan. Dalang di balik ini, semua adalah Gu Tianlong. Dia memberi kami 10 juta untuk membunuh bos Gu. Ternyata benar dia. Kami hanya orang suruhan. Menghilangkan masalah dengan uang ya. Kalian semua apa saja duit yang kalian ambil? Apa kalian tidak takut dapat uang tapi tak ada nyawa untuk menikmatinya? Kami tidak akan berani lagi. Cepat pergi sana. Pergi. Ya ampun. Xiao Cuan, terima kasih. Kau telah menyelamatkanku sekali lagi. Tak apa-apa. Ini tugasku. Gu Tianlong, jika kau tidak peduli hubungan saudara kita, jangan salahkan aku jika aku bersikap kasar. Ingat-ingat hormati orang lain ya. Hahaha. Xiao Chuan, dengar-dengar akhir-akhir ini. Kau jadi gigolo ya. Hebat juga kau. Wah, mobil mewah sudah punya. Laki-laki dewasa keluar rumah mencari muka. Sungguh memalukan. Sebenarnya aku juga harus berterima kasih padamu. Terima kasih? Terima kasih untuk apa? Terima kasih karena tidur dengan wanitaku. Hahaha. Yang Chuan, kau benar-benar manusia aneh yang langka. Jadi laki-laki kok bisa jadi seperti kamu. Benar-benar gagal. Untung aku belum tidur dengannya. Kalau aku tidur dengannya, aku nggak tahu bagaimana nasibku. Yang Chuan, apa yang kamu omongkan Yang Chuan? Maksudmu apa, jelaskan padaku. Maksudku apa? Maksudku adalah, kamu ini punya penyakit suka main perempuan, setiap bulan harus ke rumah sakit beberapa kali kan? Apa yang dia katakan benar? Tuan Wu, dengarkan penjelasanku, tidak separah yang dia katakan. Penjelasan apa penjelasan Aku beritahu kamu kalau sampai ada sedikit saja masalah ketahuan lagi, aku tidak akan memaafkanmu. Anjing menggigit anjing, mulut penuh bulu. Yang Chuan, jangan di sini. Bersenang-senang atas penderitaanku, aku beritahu, kamu jangan kira dekat dengan orang kuat. Lalu kamu menganggap dirimu hebat, ayo teman-teman. Pukul dia, pukul keras-keras, bongkar semua kakinya. Haha, lihat masih ada. Wanita mana yang berani mendekatimu? Kamu. Jangan mendekat kamu.
Ayahku Ugeng, coba sentuh aku dan lihat. Aku tidak peduli ayahmu siapa. Jangan mendekat. Bangun-bangun kamu, bukankah kamu bilang? Kakakmu sangat hebat, panggil dia Ayo. Ya, aku punya kakak. Tunggu sampai kakakku datang, lihat bagaimana kamu mati. Siapa nama kakakmu? Nama kakakku sebut saja, bisa bikin kamu takut mati. Houye dari Haicheng, pernah dengar? Houye dari Haicheng, dia itu Kaisar bawah tanah Haicheng Hou Tianlai Howie. Ah, aku beritahu kamu. Houye memiliki kekuatan luar biasa. Satu pukulan bisa membuatmu jadi bubur. Kalau sekarang kamu mau berlutut minta maaf pada kami dengan baik-baik, mungkin kalau suasana hati kami bagus bisa kasih nyawa anjingmu ini. Houye itu orang bodoh besar itu kan? Berani menghina Houye, bagus ah. Bocah ini benar-benar tidak tahu takut. Tidak apa tunggu Howie datang kulit mu pasti kuperteli. Aku bilang padamu. Benar juga yang Chuan. Aku akan datang Tuan Hou. Aku tidak bisa menahannya, lihat bagaimana kau mati. Oke, aku akan menunggu. Saudara Hou sudah seperti ini. Masih pergi? Tentu saja pergi. Baru saja kehabisan pesanan itu, saya masih membayar begitu banyak biaya pengobatan. Mari kita bicara tentang perut malam ini. Saya belum di mana. Saudara-saudara pergi. Nama keluarga Yang. Jika kau takut kau akan. Mungkin saudara-saudara kita bisa. Ya, saya pikir itu harus kalian berlutut dan minta maaf atau kalian akan menyesal. Hei kau. Kau mencarinya ya? Baik kau. Anda menunggu. Apa yang terjadi? Ini adalah hitungan mundur hidup Anda. Tuan Hou datang dengar nama keluarga Yang. Kau sudah menyebar. Tuan Hou datang, kau akan mati. Aku takut beberapa orang akan takut. Siapa yang menggerakkan saudaraku? Tuan Hou, kau di sini adalah dia. Hanya anak ini. Ya Tuan Hou, dia tidak mengatakan. Dia masih mempermalukan Anda. Ya Tuan Hou, kami berbicara dengan pahit. Tapi orang ini tidak hanya mendengarkan dan mengatakan bahwa Anda adalah sesuatu. Dia dipukuli oleh orang kecil seperti kita. Dia mempermalukan Anda. Tuan Hou, dengarkan aku. Saya katakan dulu. Anda mengatakan Anda mendengarkan saya. Hei anak ini, dia bilang. Dia bilang kau datang dan menyengat kepalamu. Bukankah ini menggertak orang jujur ketika bola ditendang? Lihat ini semua terganggu. Mengganggu. Ini terlalu bullying, kau lihat kau dan pukul kami. Cedera ini. Aduh. Dia belum menatapku. Aku tidak tahan lagi. Aku akan menghancurkan tulangmu. Konyol besar. Kau akan menghancurkan tulangku. Tuan Hou. Yang Chuan, di depan Hou ya kamu masih berani ngomong sembarangan. Tidak ada hukum, benar-benar tidak ada hukum. Tidak ada hukum. Hou ya, kamu lihat sendiri ini, bukan kami berdua yang ngomong sembarangan. Betul, bukan ngomong sembarangan, lihatlah anak ini. Tidak menghormati yang lebih tua, tidak menghargai orang lain, tidak menghormati yang lebih tua. Orang besar seperti kamu saja tidak dihiraukan. Apalagi orang kecil seperti kami pasti tidak dihiraukan menurutku. Dia tidak bisa diselamatkan, ya tidak bisa diselamatkan. Ya Hou ya, kalau anak ini tidak dihukum berat, bagaimana kamu bisa berdiri di dunia ini nanti? Lihatlah dia sekarang tidak menghiraukan, kamu tidak menghargai martabatmu. Menginjak-injak di bawah kaki kamu hari ini, tidak menghiraukannya. Tidak apa-apa, tapi kamu tidak bisa meletakkan seluruh dunia bawah tanah Haicheng di sini. Kalau begitu bagaimana dengan dunia bawah tanah Haicheng? Bagaimana dengan muka kita, bagaimana dengan kita? Tidak ada jalan, tidak bisa hidup, sudah selesai. Menurutku anak ini harus matikan diri untuk menebus dosa. Orang besar, kamu benar-benar mau membunuhku. Hei anak ini, aku sudah tidak tahan. Aku tidak berani, aku tidak berani. Chuan Gao. Apa maksudmu ya Hou Ye? Dia cuma seorang gigolo yang dihidupi wanita. Dia masih makan mie instan ya. Kalian berdua.
Mau membunuhku ya? Kenapa kamu memukulku? Oh ye, kenapa kamu memukulku ya? Oh ye. Yang harus dipukul adalah dia. Pukul dia. Oh ye, jangan pukul lagi, aku tahu salah. Jangan pukul lagi, tahu salah. Salah di mana? Aku salah. Kamu tidak tahu salah, kamu bohong padaku, aku salah di. Kamu bilang aku salah di mana? Aku salah di mana? Jangan pukul aku. Kamu tahu siapa dia? Dia adalah kakakku. Cepat berlutut minta maaf. Apa Hou Ye kepadanya? Ho ya, kamu tidak salah kan Ho ya? Ya Hou Ye, orang ini cuma seorang pecundang yang hanya bisa makan nasi empuk, bagaimana mungkin dia kakakmu? Wu Shao bilang dia cuma Seorang pecundang yang makan nasi empuk, kamu tidak percaya omonganku. omongan orang lain, kamu percaya semua ya kakakku. Aku tidak bisa mengenali berlutut, maaf. Itu salah paham, apa salah paham? Saya tidak tahu Anda adalah orang yang begitu hebat. Ini seperti air besar menggenangi kuil naga. Anda bisa menganggap saya seperti angin saja. Dan semuanya adalah dia. Dia yang bilang Anda tidak berguna, semuanya salah paham. Hou Ye, tolong dengar penjelasan saya, ini salah paham. Hou Ye salah paham. Bukan apa-apa, bukan. Orang yang bahkan saya harus melayaninya dengan hati-hati. Anda berani mengganggu cepatlah berlutut dan minta maaf. Ayah saya adalah Wugang, dia ayah Anda adalah Wugang ya. Siapapun ayah Anda tidak berguna, cepatlah berlutut. Berlutut dan minta maaf. Hou Ye, Anda menyuruh saya untuk dia. Saya berlutut. Yang Shao, saya salah. Saya salah, saya bukan apa-apa. Tolong lepaskan saya. Sudahlah. Bawa anak buahmu cepat pergi. Pergi, terima kasih kakak. Terima kasih, tunggu. Membuat rumah kakak saya seperti ini lalu mau pergi. Bayar 10 juta. Hei, ada masalah apa? Tidak ada. Ada masalah, saya akan membuangmu ke sungai. Untuk Saya jadi makanan bayar, ikan. saya bayar cepat. Lepaskan. Pergi. Kamu mau pergi sendiri, pergi. Ayo jangan mempermalukan diri, cepat pergi. Yang mempermalukan diri adalah kamu. Kamu. Chuan Ge. Kita berbaikan lagi, saya menemukan. Orang yang paling saya cintai masih kamu. Chuan Ge. Kita berbaikan lagi. Gu Xiaorong, kamu gila ya. Sekarang dibandingkan dengan Chuan Ge, kamu bahkan tidak layak mengikat sepatunya. Saya tidak sebaik dia. Apa saya salah hari ini kamu berlutut minta maaf? Sangat menjijikkan. Kamu. Apa kamu hari ini kalau bukan karena Chuan Ge? Memberi ampun, kamu sudah dibuang untuk jadi makanan ikan. Saya sarankan kamu cepat pergi, kamu yang merusak hubungan saya dan Chuan Ge. Orang ketiga. Kamu tunggu saja, saya tidak akan membiarkanmu begitu saja. Gila. Chuan Ge, orang yang merusak hubungan kita. Sudah pergi, ayo kita kembali bersama. Tapi aku sudah tidak mencintaimu lagi. Tidak mungkin, Chuan Ge. Kamu pasti berbohong kan? Bukankah kamu pernah bilang, keinginan terbesarmu dalam hidup ini adalah menikahiku dan menghabiskan malam pertama kita bersama, memilikiku sepenuhnya? Apa kamu sudah lupa? Tidak perlu menunggu malam pengantin, kamu bisa memilikiku sekarang. Cium aku, peluk aku, cintai aku dengan kuat. Tolong jaga dirimu. Chuan Ge, bukankah kamu paling ingin memiliki tubuhku? Sekarang di ruangan ini hanya ada kita berdua, apa yang kamu tunggu? Aku jijik denganmu. Apa katamu? Chuan Ge, kamu pasti bercanda. Berapa kali aku harus mengatakannya? Aku jijik denganmu. Yang jangan cari gara-gara. Aku bahkan sudah tidak peduli lagi denganmu yang jadi gigolo. Apalagi yang kamu mau. Jangan lupa, Guzong adalah kerabatku, dengan satu kalimat aku bisa memintanya untuk memecatmu, nanti kamu akan kehilangan segalanya. Gu Xiaorong. Kamu benar-benar terlalu berhayal. Kamu masih tidak percaya kan? Kamu hanya bergantung pada Shen Suemen. Wanita itu sehebat apapun dia, paling-paling hanya asisten Guzong. Kita bekerja sama adalah pilihan terbaik. Dan aku lupa memberitahumu, Guzong akan segera memperkenalkan anak muda kaya dari Beijing nanti. Kamu bahkan tidak layak untuk mengikat sepatuku. Baiklah. Karena masa depanmu cerah.
Pergilah saja, hanya saja aku tidak tahu. Apakah para anak muda kaya Beijing itu takut tertular penyakit atau tidak? Kamu? Jangan menyesal, selain aku kamu tidak akan bisa menikahi. Wanita yang lebih baik siapa bilang tidak ada? Shen Sueman. Aku tidak salah duga kalian berdua. Ternyata memang punya hubungan, ada hubungan lagi, kenapa? Kamu bilang tidak ada wanita yang mau menikahinya. Aku Shen Sueman. Lulusan Harvard University, sekarang asisten direktur. Bahkan jabatannya setara dengan wakil direktur. Gaji tahunan 3 juta. Tentang kecantikan dan tubuh, jauh lebih baik dari mukamu. Kalian berdua pasangan anjing. Aku pasti tidak akan membiarkan kalian. Kamu begitu menstimulasinya. Masalah besar mungkin akan datang nanti. Katakan kapan kamu datang. Aku sudah lama menonton pertunjukan, kenapa? Apa yang aku katakan tadi kamu takut? Aku takut apa aku takut? Tapi sungguh tidak menyangka keponakanku ini adalah mantan pacarmu. Ini sangat menarik. Sudah berhenti kamu bilang. Kamu bilang datang mencari aku untuk apa? Pintar, aku datang mencari kamu. Ingin tinggal serumah denganmu. Asisten Shen lelucon seperti ini tidak bisa sembarangan. Aku tidak bercanda, tidak hanya aku, tapi juga Gu. Asisten Shen dibandingkan dengan Gu. Aku lebih menyukaimu. Yang Chuan, kamu ngapain kamu lepaskan aku? Berani mengambil keuntungan dari nona ini, tidak mungkin. Masih seorang ahli bela diri ya. Yang Chuan, kamu lepaskan. Sekarang berani lepas, lihat kamu yang garang ini. Seperti harimau pemakan manusia, aku lepaskan kamu tidak akan memakanku ya. Sudah, aku salah, aku ceritakan kejadiannya. Asal-usulnya. Duduk. Baru saja Gu di rumah mengalami serangan. Hampir terjadi hal besar. Berani sekali sampai masuk ke dalam rumah. Ya, sekarang bahkan rumah tidak aman lagi. Jadi aku dan Gu berdiskusi memutuskan mengundangmu tinggal di rumah. Lindungi secara langsung. Aku dokter pribadi, itu pekerjaan bodyguard. Kamu pikir 1 miliar mudah didapat? Lagi pula tinggal serumah dengan aku dan Gu. Gadis cantik, banyak orang yang iri. Hei, kamu pikir baju rumah merah biru piyama dan kaki panjang yang cantik. Asisten Shen. HM? Aku masih lebih menyukai kamu yang sekarang. Aduh, pergi. Aduh. Apa ibu kamu menyuruhku pergi kencan? Bukan, aku sibuk banget sekarang. Aku mana ada waktu mikirin ini. Dia suka aku buat apa yang suka aku banyak kok. Aku lagi, hei mama. Guzong, ada apa nih? Kamu mau pergi kencan buta? Mama maksa aku sama Ouyang Xiao. Dia sampai urusin ini. Malah mau datang sendiri. Si nenek moyang Ouyang itu. Gimana mama bisa kenal sama orang kayak gitu? Mudah undang dewa, susah usirnya kalau sampai dia nempel. Wah, bisa ribet nih. Ouyang Xiao itu susah dihadapi ya. Iya, dia kan terkenal di Beijing. Anak bandel. Kalau gitu aku balik ke kontrakan aja deh. Jangan pergi. Ji, kasihanin aku dong, aku cuma rakyat kecil. Aku gak mau jadi tameng kalian, aku juga gak mau ikut konflik keluarga kayak kalian. Dikasih 1 miliar gak mau. Aku harus bisa nikmatin itu dong, udah deh, aku gak mau ngomong lagi. Aku pulang ya, bye. 2 miliar. Aku tinggal di kamar mana? Ouyang Xiao ini orangnya ribet banget. Keluarganya Ouyang lebih ribet lagi. Kalau pakai Yang Chuan jadi tameng, aku takut dia gak bisa selamat. Gak tentu juga Yang Chuan ini orangnya. Banyak rahasianya. Oh ya. Kalau gitu aku jadi penasaran pertemuan mereka berdua nanti. Nanti lihat aja penampilanmu. Aku tahu kok kamu pasti gak ada niat baik. Kalian kenapa datang lagi? Tante Sisan, posisi asisten yang penting ini menurutku lebih baik dikasih ke orang dalam. Ini mama aku kerja sebagai asisten lebih dari cukup. Shen, asisten ini menyalahgunakan jabatan. Memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi, kasih aja gaji sebulan. Ulangin aja, kamu bilang aku menyalahgunakan jabatan. Memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi, maksudmu yang mana? Mana ada yang mana, kan dia tuh. Orang ini cuma dokter magang yang baru lulus, gak punya kemampuan untuk merawat pasien sendiri. Kalau bukan karena kalian berdua selingkuh, dia tidak akan dikuburkan di sisiku. Bibi 13 orang seperti ini. Apa gunanya? Jika suatu hari adik kecil saya benar-benar sakit, dia hanya akan menunda penyakitnya. Ya, kami memang selingkuh pria kecil di rumah saya. Bahkan aku yang merebutnya. Tidak seperti mantan pacarnya. Banyak yang tidak jelas.
Membuka kamar dengan orang lain di luar dan tertangkap. Menurutmu apakah wanita seperti itu menggemaskan? Memalukan. Tidak seperti kami berdua. Cocok satu sama lain mantan pacarnya itu. Mungkin sekarang menyesal setengah mati. Astaga, benarkah ada wanita seperti itu? Betapa keterlaluan menurutmu orang seperti itu. Kenapa kamu masih bersamanya? Putuskan. Ternyata ada juga wanita seperti itu, sungguh menggemaskan sekali. Siapa orang tua yang membesarkan anak perempuan seperti itu? Orang seperti itu bisa-bisanya pacaran dengan wanita semacam itu. Lagi pula dia diselingkuhi. Ini adalah kesalahan dalam memilih orang. Itu adalah tanda ketidakmampuan. Dia menjadi dokter pribadimu. Saya tidak tenang. Adik perempuan aku sudah menemukan seseorang untukmu. Dia adalah seorang dokter yang sangat baik. Praktik kedokterannya sudah puluhan tahun. Dijamin kamu puas. Cukup keluar semua kalian. Bibi 13. Ucapkan satu kata lagi, kamu juga tidak perlu datang kerja. Pergi, pergi, pergi. Tuan Qin Cheng Ouyang akan segera tiba. Bawa kartu keluarga pergi daftar nikah. Apa? Aku bilang, kamu terburu-buru soal ini. Belum stabil sudah ingin mengganti. Orang terdekat di sisi Gu Qin Cheng, bagaimana mungkin dia mau? Aku paling tahu betul siapa yang cuan itu. Dia tidak mungkin punya kemampuan seperti itu. Pasti mereka berdua bekerja sama menjebak Bibi 13. Tapi harus pelan-pelan, tidak boleh lambat. Orang itu pasti bicara buruk tentangku di belakang. Nanti aku yang celaka. Kenapa dia harus bicara buruk tentangmu? Betul. Karena aku gak bakal sembunyi lagi sebenarnya aku mantan pacarnya yang cuan. Oh, aku bilang apa? Kamu tuh yang aku marahin. Ya udah. Udah deh, ngomongin ini sekarang buat apa? Beberapa hari lagi Mama, Gu Qin Cheng Beko, Dad kita harus layanin dia dengan baik. Itu juga bakal jadi prestasi besar. Iya ya. Ayo kita buruan pergi. Ouyang Gongzi, dia sangat puas sama kamu. Asal kalian nikah nanti keluarga Ouyang bakal jadi dukungan terkuat kamu. Pasti bisa bantu kamu dalam pertandingan ini. Tapi Mama, Qin Cheng, mama kamu itu istri muda. Gak kayak istri-istri besar, gak bisa bantu kamu apa-apa. Yang bisa dilakukan cuma jadi perantara. Nyariin jodoh yang baik buat kamu. Mama. Sampai sekarang cuma ada satu cara. Buruan cari cowok. Langsung nikah aja. Nikah bercanda ya? Mau aku setuju sekarang, mau cari cowok di mana? Ini kan ada yang siap. Dia? Aku jadi dokter pribadinya. Aku juga jadi bodyguardnya, sekarang malah mau aku jual diri, pantas gak sih? Gak bisa, gak boleh. Cewek secantik ini. Kamu malah gak mau, si bos gue aja gak ngomong apa-apa. Bos gue jangan ragu-ragu. Masa kamu beneran mau nikah sama orang kayak Ouyang Xiao? Jadi nyonya muda dia, bos gue. Ayo ke kantor catatan sipil. Aku belum setuju. Tante Wu. Akhirnya bisa jemput kamu. Kalian ini keluarga Gudabao ya? Iya. Nyonya baik, dulu. Kalian diusir dari rumah si kakek ini. Sekarang dengar kalian hidup susah jadi. Tergerak hatinya asal kalian berbuat baik. Bakal dikasih kesempatan buat balik ke keluarga Gu. Baik, terima kasih. Kami pasti akan memanfaatkan kesempatan ini. Tunjukkan yang terbaik ya, hahaha. Ini adalah putra keluarga Ouyang dari ibu kota Wah. Anda adalah Tuan Ouyang, ya senang bertemu dengan Anda. Sudah lama mendengar tentang Anda, lihatlah penampilannya yang sempurna. Bentuk wajahnya proporsional, sosok yang luar biasa. Benar-benar tampan ya, hahaha. Ya. Pantas saja sebagai keturunan keluarga besar. Penampilannya menawan aura yang luar biasa. Sekilas terlihat seperti sosok yang luar biasa. Ya. Ngomong-ngomong Tuan Ouyang, apa tujuan utama Anda datang ke Beihai ini? Kali ini datang terutama untuk menikahi Qin Cheng. Apa? Ada masalah APA. Tidak. Terutama di pihak Pak Gu. Oh. Ngomong-ngomong, Qin Cheng mana? Kenapa dia tidak menjemputku akhir-akhir ini? Hari-hari Pak Gu ini tidak mudah. Pertama diracun lalu dibunuh. Beberapa kali nyaris tewas. Apa? Kenapa bisa begitu menurutku? Ini semua ulah dokter pribadi barunya. Dokter pribadi. Benar, sejak dokter pribadinya datang. Hal buruk terjadi satu demi satu. Sulit untuk tidak membuat orang berprasangka. Harus menyelidiki orang ini sampai tuntas. Aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Tenang Bu, masalah ini serahkan saja padaku. Berani-beraninya menyentuh wanitaku, aku pasti akan membuatnya membayar. Ya.
Dengan kata-katamu itu ibu jadi tenang. Nah, sekarang ibu akan telepon Qin Cheng suruh dia menjemputmu di Hotel Hilton. Terima kasih, Bu. Wah, ini putra keluarga kaya mana yang melamar ya? Ini kan Hotel Hilton. Sewa sehari minimal jutaan ya. Kalau ada yang melamarku seperti ini, aku pasti bahagia sekali. Qin Cheng. 999 mawar ini melambangkan cintaku padamu. Semoga kamu mau menikah denganku. Nikah dengannya, nikah dengannya. Nikah dengannya. Siapa yang merebut istriku? Suamiku. Apa yang terjadi ini? Ya ternyata dia sudah punya suami ya, astaga. Orang ini menggangguku. Aduh, itu bukan istriku, terlalu menggoda. Menawan bukan? Yang Chuan, kamu si imut, lepaskan bibi 13-ku. Kamu bukan apa-apa di sini, main drama apa? Kamu punya hak apa jadi suami bibi 13-ku? Apa yang sebenarnya terjadi? Tuan Ouyang, jangan buru-buru dulu, orang ini adalah dokter pribadi yang pernah kubicarakan padamu. Mereka pasti sedang main sandiwara di sini. Gu Xiaorong, apakah dia suamiku? Aku tidak lebih tahu dari kamu, dia bukan hanya suamiku, tapi juga seniormu berani melawan atasan. Sekarang minta maaf padaku. Ya maaf. Apa suaranya terlalu kecil tidak terdengar? Yang Chuan, maaf. Yang Chuan, boleh kamu panggil begitu? Paman 13, maaf. Nah begitu dong Paman 13, tentu saja. Tidak akan mempermasalahkanmu yang junior. Tuan Ouyang, kamu lihat sendiri kan? Aku sudah menjadi istri orang. Kamu harus mencari jodoh lain. Dah. Apa yang sebenarnya terjadi? Kamu datang tepat waktu. Putrimu bilang ini, suaminya. Apa yang terjadi? Tuan Ouyang, ini tidak mungkin. Pasti ada kesalahpahaman. Tuan Ouyang datang dari jauh untuk menemuimu. Beginikah caramu memperlakukan Tuan Ouyang? Dan orang ini pasti kamu sewa untuk main sandiwara. Sungguh kacau. Anda ibu mertua ya? Aduh, saya memang menantumu asli, lihat saja. Kamu diam. Mama. Aku bukan mamamu, nenek. Dia adalah dokter pribadi yang pernah kubicarakan padamu. Pasti dia bekerja sama dengan Shen Suemen si imut itu untuk meracuni. Membahayakan bibi 13, ternyata kamu orang itu. Datang tangkap dia. Ibu kenapa harus memperbesar masalah sampai ke ibu kota? Mari bicara di dalam. Tuan Ouyang, orang ini tidak punya orang tua. Tidak ada latar belakang, pasti dia bekerja sama dengan Shen Suemen si imut itu. Untuk menipu, jangan sampai tertipu. Oh, ternyata anak yatim. Nanti aku akan menghabisi dia. Tidak mungkin. Gu Qin Cheng, kamu gila ya? Kamu mau menikah dengan orang seperti ini? Perkara besar seperti pernikahan. Kamu tidak bilang sama aku. Kamu tidak boleh menikah, surat nikah ini. Aku tidak mengakui. Ibu mau tidak mau surat nikah ini sudah ada di sini. Kamu tidak berbakti. Mengapa nasibku begini? Ibu jangan buru-buru ambil surat nikah. Apa gunanya karakter Qin Cheng? Bagaimana kamu tahu? Orang seperti dia bahkan tidak layak mengangkat sepatu Qin Cheng. Oh, aku rasa mereka nikah palsu untuk jadi tameng. Benar, pasti begitu bibi 13. Kenapa kamu tidak mengerti Tuan Ouyang punya uang? Punya kekuasaan, banyak cewek yang mau menikah sama dia. Tidak ada kesempatan, kenapa kamu tidak menghargai kesempatan ini? Uang, kekuasaan. Aku Gu Qin Cheng tidak peduli. Yang aku pedulikan adalah Yang Chuan, orangnya. Sudah Qin Cheng, kamu sampai pegang tangannya untuk membuat aku putus asa. Kamu ini, kamu tahu tidak? Kamu tidak mikir sendiri. Aku Ouyang Xiao, tampan, kaya raya. Kamu bandingkan aku dengan si imut ini, HMBH. Dan kamu bilang dia suamimu. Kamu pikir aku percaya? Oke, kamu tidak percaya ya? Sekarang gimana? Kamu bisa. Kamu anak durhaka. Ibu tenang. Tenang, jangan mukul orang. Pergi sana, jangan panggil aku ibu. Siapa yang bilang kita satu keluarga? Kita kan satu keluarga. Gu Qin Cheng itu. Dia ini apa sih yang dia kasih ke kamu? Sampai kamu jadi kayak gini. Dia sama asistenmu. Hubungannya nggak jelas.
Udah nyaris bikin kamu celaka, kamu masih mau nikah sama dia. Mama, kenapa kamu bisa bilang gitu? Kenapa kamu bisa fitnah dan buat rumor? Kalau kamu terus maksa aku bakal kabur sama Yang Chuan. Kamu, Aduh mama, aduh Emma. Mama, Aduh Emma. jangan panggil aku mama, aku nggak punya anak kayak kamu. Kalian siapa? Hotel ini udah aku sewa. Orang asing dan anjing dilarang masuk. Pergi, kamu bilang apa? Kamu sebut siapa anjing? Kamu berani mukul aku, kamu tahu aku siapa? Nggak peduli kamu siapa, aku ini. Sekarang kamu bilang lagi kamu siapa? Semua maaf ya. Kalian gimana sih, hotel ini udah aku sewa semua. Mereka masuk ini gimana sih? Maaf ya Tuan Ouyang, harga sewa kamu cuma buat area biasa hotel kami. Sedangkan mereka ini area VIP. Tuan Ouyang, jangan-jangan itu anak keluarga Ouyang dari Beijing. Itu anak manja, ya kamu bilang siapa manja? Coba bilang lagi. Coba ya, aku nggak cuma mau marahin kamu. Aku juga mau mukul kamu. Kamu siapa sih kok mukul orang? Keluarga Ouyang nggak bakal biarin kamu. Mama, kamu nggak apa-apa. kalian ngapain? Kalian ini ganggu banget kami di depan jaga negara. Kalian di belakang pamer kekuatan, ayo. Keluarin mereka semua, siap. Ternyata mereka tim khusus. Nggak usah kalian yang usir, kami pergi sendiri. Tunggu. Kamu mau ngapain? Yang kamu ngapain, cepat diam. Anak buahmu mukul mama, aku harus minta maaf. Minta maaf, kamu siapa? Sayang, tolong ambilkan tas saya. Siapa saya ini? Berani-beraninya kamu memukul saya. Ayo. Semua ini dia yang lakukan, tidak ada hubungannya dengan kami. Ada apa ini? Siapa yang mulai? Dia yang mulai. Ya. Tidak ada hubungannya dengan kami. Mereka yang mulai memukul ibu saya, suami saya baru bertindak. Berani-beraninya mengganggu orang dari pasukan Longya, bersihkan tempat ini. Kamu tetap di sini. Kenapa? Cepat pergi. Xiao Chuan, Pulanglah sayang, tunggu saya di rumah ya. Bisa mengalahkan anak buah saya dengan satu gerakan. Pasti bukan orang sembarangan, Beihai. Kapan muncul orang seperti kamu ini? Saya Yang Chuan. Saya cuma rakyat biasa. Jujur saja kalau tidak. Peluru saya tidak pandang bulu. Kalau tidak percaya, coba saja. Jangan pergi, saya benar-benar akan menembak. Benda ini alat berbahaya. Mudah meledak. Saya tidak percaya. Kamu bisa menghadapi semua orang. Jangan buru-buru dulu. Saya bilang saya dokter. Kalau kalian memukul saya, siapa yang akan mengobati kalian, benarkan? Kamu bicara apa? Meskipun kamu sangat berusaha menahan, tapi tetap tidak bisa menutupi luka di kakimu. Penyakitmu ini agak rumit. Tapi kamu beruntung bertemu saya. Selesai. Kurang ajar, berani-beraninya, tidak sopan kepada jenderal. Kamu. Tangan saya sepertinya sembuh, benar-benar sembuh. Benar bisa bergerak bebas ini. Ini kamu yang sembuhkan para penjaga perbatasan. Perjuan untuk negara mengkadat prestasi Gemilang. Tapi juga meninggalkan banyak luka. Saya Yang Chuan meskipun hanya rakyat biasa. Tidak bisa maju ke medan perang, tapi mengobati para jenderal masih bisa. Pak Gu, ada apa ini? Suemen, akhirnya kamu datang. Yang Chuan kemana dia? Baru saja ada tim khusus yang datang. Yang Chuan memukul anak buah mereka. Kita semua diusir keluar. Sekarang Yang Chuan sendirian di dalam, entah hidup atau mati. Yang Chuan ini orangnya tidak tahu diri kali ini. Biarkan dia belajar. Diam. Kalau bicara lagi, keluar dari perusahaan saya. Saya lihat orang-orang itu statusnya tidak rendah. Kamu bilang kalau Yang Chuan benar-benar ada apa-apa. Bagaimana ini? Jangan-jangan kamu suka dia. Bukan kamu ngomong apa sih, nggak ada. Saya punya kenalan di militer, saya akan tanya-tanya. Mas, bolehkah saya masuk? Di dalam ada Raja Perang Lei sedang urus situasi orang luar. Dilarang masuk. Apa Raja Perang Lei? Sial-sial, ini masalah besar. Orang yang kalian ganggu, ternyata Raja Perang Barat Laut Liao Tian. Liao Tian itu yang menjaga perbatasan selama 10 tahun dengan kekuatannya sendiri, mengalahkan 7 penjahat perang Raja Perang legendaris. Ya, Raja Perang ini tidak hanya kuat,
tapi juga pemarah sangat protektif. Terhadap yang membuatnya marah dia tidak segan membunuh. Ini, Kalau Yang Chuan memukul anak buahnya, bukankah nyawanya terancam? Tidak bisa. Yang Chuan, karena urusan keluarga saya baru kena masalah besar ini. Saya tidak bisa tinggalkan dia begitu saja. Minggir, biarkan saya masuk. Orang luar dilarang masuk kalau tidak dibunuh tanpa ampun. Bagaimana ini Suemen? Saya tidak bisa lihat Yang Chuan pergi begitu saja. jangan panik Pak Gu, saya akan lihat. Nama saya Shen Suemen, kakak saya Shen Lang. Adalah perwira tinggi di pasukan Barat Laut. Ini tokennya, saya mau temui dia. Adik Wakil Jenderal Shen masuklah. Ah, Kalian berdua terus lihat saya, apa ada bunga di muka saya? kamu tahu siapa orang yang minum dengan kamu tadi? Tentu tahu Raja Perang Lei Liaotian. Dan pasukan pribadinya ada apa? Oh, asisten Shen. Jangan-jangan kamu suka sama aku ya? Padahal dulu kan kamu yang menyerahkan aku ke orang lain untuk jadi suaminya, sekarang kamu mau menyesal? Sudah terlambat. Hah, siapa yang suka sama kamu? Jangan ngomong sembarangan. Soal Lei Zanwang itu, benar-benar sudah kamu selesaikan? Sudah sayang, benar-benar sudah. Kami sekarang akrab kayak saudara. Baguslah. Sekarang kita mau kemana? Rumah sakit. Apa? Aku dan Tuan Ouyang. Sampai dirawat di rumah sakit kamu malah pergi minum-minum sama preman-preman itu? Kamu ini lucu banget sih. Ada gunanya apa? Cepat-cepat bercerai sama anakku. Aku sakit kepala lihat kamu kalau bukan karena kamu. Aku dan Tuan Ouyang bisa sampai dipukuli? Bu, kok bisa sih ibu memutarbalikkan fakta? Masalah ini sebenarnya berasal dari Ouyang Xiao. Yang Chuan baru bertindak karena melihat ibu dipukuli. Kenapa malah menyalahkan dia? Kalau dia tidak menikah denganmu Tuan Ouyang, bisakah bertengkar dengan orang itu? Bisakah kami diusir? Bisakah aku dipukuli? Sekarang aku malah curiga. Preman-preman itu dia yang datangkan. Aku ingat Yang Chuan kenal dekat sama bos bawah tanah Beihai, yang namanya Hou Ye. Dia bahkan mengakui kalau Yang Chuan adalah bosnya. Jadi kemungkinan besar orang-orang tadi malam benar-benar dia yang datangkan, begitu rupanya preman bawah tanah itu. Dasar Gu Xiaorong. Kamu ini punya otak nggak sih? Kamu belum pernah lihat dunia. Ya diam saja, karakter orang luar sana. Mana bisa dibandingkan dengan preman-preman itu? Kamu bilang preman mulu. Awas kepala kamu. Sudahlah, kalau kalian merasa Tuan Ou yang sempurna dan semua kesalahan ada pada Yang Chuan, aku juga nggak ada yang bisa dikatakan lagi. Aku pergi dulu biar nggak mengganggu pandanganmu. Qin Cheng, kamu nggak boleh pergi. Kalau kamu pergi gimana dengan Tuan Ouyang? Kamu mau ninggalin dia sendirian di rumah sakit? Dia sendirian, kalau bukan di rumah sakit mau di mana lagi? Aku nggak ada waktu ngurusin dia, hari ini kan kita baru nikah. Tante, malam ini mereka malam pertama kita duluan ya. Perkawinan tanpa pengakuanku. Nggak sah Yang Chuan. Tunggu saja. Dendam ini pasti kubalas. Sayang, aku datang. Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak serius ingin tidur bersamaku kan? Bukankah kita suami istri? Tolong, pernikahan kita palsu. Tolong pahami posisimu. Baiklah, Kamu mau kemana? tentu saja tidur di luar. Kalau ketahuan orang, bukankah kita akan ketahuan? Masuklah. Terima kasih sayang. Hei, siapa yang menyuruhmu tidur di ranjangku? Kamu tidur di lantai saja. Oh, Orang-orang ini benar-benar kejam. Jangan sampai kutangkap. Aku pasti akan menghabisi kalian. Ouyang Gongzi, aku tahu siapa yang memukulmu. Siapa? Itu Yang Chuan. Dia? Benar, dia tahu kamu akan datang ke Beihai untuk melamar Shisani. Jadi dia merencanakan drama ini di bawah tanah Beihai. Ada preman terbesar bernama Hou Tianlai. Entah mengapa, dia sangat dekat dengan Yang Chuan. Orang-orang ini dipinjam dari Hou Tianlai dan aku bisa jamin Yang Chuan dan Shisani pernikahan mereka palsu. Mereka baru kenal 3 hari. Ternyata si imut ini yang menyuruh orang melakukannya baik. Aku akan menghabisi dia. Aku lihat apakah dia bisa melindunginya. Kalau Anda bisa menangkap Hou Tianlai dan membeberkan Yang Chuan di depan semua orang, maka kebenaran akan terungkap. Dan Shisani akan menyadari sifat asli Yang Chuan dan Shen Suemen tidak akan lagi menggunakan pernikahan palsu untuk menolakmu. Mungkin malah memohon untuk Anda memanjakannya. Cara ini bagus.
Hei Biaozi, Beihai adalah wilayahmu kan? Aku dipukul di wilayahmu. Bagaimana menurutmu? Hou Tianlai. Orang yang tidak pantas itu berani melawan. Ouyang Gongzi, Anda jangan khawatir, dia dulu adalah anjing peliharaan keluarga saya akan menangkapnya. Untuk meminta maaf kepada Anda. Hou Tianlai. Sungguh tidak tahu diri. Berani melawan Ouyang Gongzi. Ayo teman-teman, mari kita bekerja. Hou Tianlai, Biaoge. Kamu berani sekali bukan Biaoge? Kamu dalam masalah. Masalah besar. Apakah kamu hari ini pergi ke Hilton? Memukul orang. Kamu tahu siapa itu? Ouyang Gongzi dari ibu kota. Itu adalah orang yang bahkan saya harus memanggilnya Ge. Apakah kamu sudah bosan hidup? Hilton Ouyang Gongzi. Biaoge, saya tidak tahu Biaoge. Jangan menjelaskan kepada saya Ouyang Gongzi. Langsung menyebut namamu. Saya tidak peduli bagaimana caramu. Tetapi kamu harus membuat Ouyang Gongzi merasa nyaman. Jika dia tidak memaafkanmu, kamu pasti mati, bawa dia pergi. Orang ini adalah anak buahmu. Tidak kenal. Berani sekali membantah. Ayo kemari. Saya katakan saya tidak peduli apakah kamu kenal atau tidak. Besok bawa orang-orang ini kembali. Jika tidak bisa, saya akan menguliti kamu. Pergi. Bos. Saya pa orang brengsek ini berani berpura-pura sebagai anak buah saya. Tunggu sampai saya menemukanmu, saya akan membunuhmu. Ya. Yang Xiongdi, terima kasih sudah datang. Hari ini kaki saya semuanya saya serahkan kepada Anda. Baiklah, mari kita mulai duduk-duduk. Mari kita mulai. Berhenti. Lei Hanshen ini adalah dokter ajaib yang bisa menyembuhkan kaki Anda, ya benar. Yang Xiongdi saya perkenalkan. Ini adalah salah satu dari 5 dokter terkenal di Tiongkok. Wang Baichao, ahli akupunktur. Hebat luar biasa, dijuluki Raja Jarum. Sudah lama mendengar namanya. Maafkan saya, tapi untuk menyembuhkan sepenuhnya. Kecuali dewa turun ke bumi, saya lihat anak muda ini. Bahkan tidak sebanding dengan murid saya, kemungkinan besar penipu. Saya bukan penipu, bukan Anda yang menentukan. Ya, saudara yang sangat hebat kemarin tangan saya. Dia yang menyembuhkannya. Saya pernah mendengar metode pengobatannya hanya trik murahan. Saya sudah berpraktik selama puluhan tahun. Tidak pernah mendengar metode seperti ini. Bagaimana bisa menyembuhkan? Kalau begitu Raja Lei, saya pergi dulu. Sampai jumpa lagi. Saudara yang jangan pergi. Dokter Wang, saudara yang adalah ahli yang saya temukan. Dengan susah payah mengapa Anda mengusirnya? Kalau begitu Anda percaya padanya. Tidak percaya pada saya, bukan itu maksudnya. Sudahlah, begini saja. Mari kita bertaruh. Jika saya kalah, saya tidak akan berpraktik lagi seumur hidup. Jika Anda kalah, Anda minta maaf pada saya. Baik, sepakat, saya Wang Baichao. Hari ini akan menunjukkan pada Anda apa itu Raja Jarum. Raja Lei terluka di paha. Tapi akarnya di meridian Yangming jika Anda menusuknya. Tebak apa yang terjadi? Meridian terlepas, titik Tianfu bergeser. Apakah Anda benar-benar bisa menusuk? Raja Lei masih memiliki kekuatan jika Anda menusuknya. Mungkin kehilangan semua kekuatannya. Anda. Apa Anda kondisi Raja Lei? Jika Anda salah menusuk, nyawanya tidak akan selamat. Dokter Wang, apakah Anda benar-benar bisa? Ya, Dokter Wang, apakah Anda benar-benar bisa? Jika tidak, segera minggir, jangan menghambat pengobatan. Saya. Sudahlah Dokter Wang, mundurlah, saya yang akan melakukannya. Perhatikan baik-baik. Jarum ini disebut Ding Feng Bo. Setelah menenangkan angin baru bisa menusuk Tianfu, membangkitkan Qi Qian Kun. Ini, apakah ini yang disebut Duo Ming Si San Shen? Masih ada sedikit pengetahuanmu, jarum ini begitu istimewa. Merebut nyawa dari langit dan bumi, meminta orang dari Raja Neraka.
Bagus, aku benar-benar sembuh. Hahaha, guru di atas mohon terima penghormatan dari murid. Jangan Anda bangun, usia Anda sudah tua. Anda memanggil saya guru tidak pantas. Dalam bidang pengobatan yang ahli adalah guru. Lihat saja kemampuan Anda tadi. Saya Wang Baichao merasa tidak mampu. Jika Anda tidak menerima saya akan teres berlutut. Baiklah, baiklah, Anda bangun. Saya terima kamu. Terima kasih banyak guru. Hei Tuan Hou, lihat saya bilangkan. Anak itu ada di dalam sama persis dengan foto Ayo. Anak Kessel ini berpura-pura sebagai anak buah saya menendus orangnya. Hari ini saya akan mengusirmu. Beruntung kamu cepat lari Tuan Hou. Ini sepertinya Wakil Jenderal Shen. Kamu siapa sih di siang bolong begini? Kamu mau memberontak Wakil Jenderal Shen? Saya tidak tahu. Kakak, tolong saya kakak. Tolong saya saudara yang orang ini kamu kenal. Kenal. Tidak terlalu dekat, sebelumnya pernah kena tangan saya. Dihukum ringan, tapi lihat dia sekarang. Sepertinya bukan mencari saya, mungkin mencari kamu. Katakan apa yang kamu mau saya bilang. Oh Uyang Xiao. Hah, si anak manja itu. Tampaknya hukuman belum cukup. Dia berani mengganggu saya, jika saya tidak mengusiknya. Berita tersebar muka saya di mana. Putra Ouyang sungguh tidak menyangka satu telepon dari Anda bisa membuat Hou Tianlai melayani. Anda benar-benar hebat. Apa ini di mata kami? Orang-orang di level ini. Dia hanya seekor anjing, saya hanya buang angin. Dia harus menciumnya harum. Hou Tianlai, kamu gila, ia berani menyerang rumah saya. Bukan saya mana berani. Hou Tianlai, kamu kan hebat. Kamu pikir dengan dukungan keluarga yang kamu bisa sombong. Sekarang tahu takut, benar-benar tidak tahu. Otakmu bagaimana? Berani melawan Putra Ouyang, kamu tahu Putra Ouyang? Siapa dia? Kamu adalah Ouyang Xiao. Lalu kenapa aku bilang kalian berani sekali? Bisa-bisanya menyebut nama Ouyang Gongxi secara langsung. Apakah kalian semua sudah bosan hidup? Bawa mereka pergi. Hou Tianlai, kamu gila ya? Tahu nggak kamu sedang melakukan apa? Bersikap baiklah. Ouyang Xiao, aku beritahu kamu kemarin Raja Perang itu baik hati. Memaafkanmu, tapi kamu malah berani mencari orang. Kurasa kamu sudah bosan hidup Raja Perang. Raja Perang yang mana masih ada Raja Perang yang mana lagi? Tentu saja Raja Perang Lei dari utara. Apakah maksudmu orang itu adalah Lei Yaotian, Dewa Perang Utara? Tahu saja. Tapi aku tidak tahu. Bawa pergi, jangan. Kamu sudah membantuku begitu besar. Bingung harus berterima kasih bagaimana. Kurasa begini saja villa kelas atas di perbukitan kabut ini. Ku berikan padamu. Raja Perang Lei ini tidak boleh. Apa masalahnya lagi pula, aku selalu bertugas di perbatasan. Rumah ini kosong juga percuma. Kamu saja yang jaga rumahku. Bolehkan ya sudah. Xiaorong, kenapa wajahmu muram? Kan cuma laki-laki. Banyak di bumi ini, jangan dibahas lagi. Kukira sudah mendapat dukungan kuat. TAPI Malabarasan dengan Raja, Perang Tidak Tahu APA. Jadi, yang dialami yang cuan ini. Aku ajak kamu ke kawasan orang kaya ini, siapa tahu ada anak orang kaya yang tertarik padamu. Langsung jadi burung phoenix di atas dahan. Lihat villa kelas atas di perbukitan kabut ini. Harganya sampai 1 miliar. Kalau bisa menikah dengan pemilik rumah ini, aku rela hidup 10 tahun lebih sedikit. Kita pulang dulu, bersihkan rumah dengan baik. Aku akan memberi Kinceng kejutan besar. Yang cuan, kalian datang kemari buat apa? Kalian bisa datang, aku tidak bisa. Kalian berdua kok bisa datang bersama? Tentu saja dia pasti mengikutimu ke sini. Aku bilang yang cuan. Jangan terus-terusan merayu. Apa aku salah sekarang? Dia siapa? Kamu siapa? Dia adalah putri keluarga Gu dari ibu kota. Kalian bukan dari dunia yang sama, lihatlah villa besar ini. Rongrong sebentar lagi akan membelinya. Kamu lebih baik cari gadis pekerja, hidup dengan tenang. Hidup sebagai orang biasa, jangan ganggu Rongrong lagi. Kamu mau beli villa Tianzi Hao di perumahan Yunu ini ya? Saya tentu saja. Rongrong sudah membayar uang mukanya. Secara prinsip rumah ini sudah miliknya. Kalian cepat pergi. Kamu tertawa apa? Saya tertawa, ada orang yang hidup dalam mimpi. Kamu tahu rumah ini milik siapa? Saya tentu tahu, bukankah sudah saya katakan? Segera akan menjadi milik saya yang cuan.
Mengingat kita pernah kenal, kamu segera pergi. Kalau tidak, saya akan segera telepon satpam untuk mengusirmu dari sini. Sudahlah, biarkan orang yang suka bermimpi hidup dalam mimpinya yang cuan. Ayo kita masuk. Rumah ini cukup besar untuk mengaturnya. Butuh waktu. Kalian masuk. Ini rumah kalian benar-benar ngelantur. Benar-benar menganggap ini rumahmu. Saya lihat begini. Kamu berlutut minta tolong Rongrong. Mungkin setelah rumah diserahkan, bisa mengajakmu masuk sebentar ya. Tidak tahu apakah kunci ini bisa membuka pintu rumah ini yang dia pegang. Sepertinya benar kunci Villa Tianzihao saat penyerahan. Tidak mungkin yang dia pegang. Bagaimana mungkin kunci villa ini pasti palsu. Yang Chuan, jangan buat saya bingung di depan saya. Berat badanmu berapa? Apa saya tidak tahu? Kamu? Bye. Wah, perumahan Yunu ini terlihat sangat megah. Villa Tianzihao ini ya. Ya, pintu gerbangnya saja sudah begitu canggih. Benar-benar tempat yang bagus. Sayangnya ada orang yang tidak tahu menghargai emas. Mengambil biji wijen tapi kehilangan semangka. Kalian berdua silakan nikmati. Saya tidak akan mengusir kalian. Bukan Rongrong, bagaimana dia benar-benar punya kunci rumah ini? Jangan-jangan benar miliknya? Bagaimana ini tidak mungkin? Bagaimana mungkin dia berhak tinggal di sini? Kunci ini pasti dicuri. Benar Xiaoli. Xiaoli, bukankah kamu bilang Villa Tianzihao ini tidak dijual dan merupakan properti pribadi seorang tokoh besar? Jadi dia mustahil ada kunci seperti ini. Kunci ini pasti dicuri ya. Sekarang pencurinya berani sekali. Aku kebetulan kenal kepala satpam ini. Aku akan segera menelepon mereka. Kapalahu ya, segera bawa orang ke sini. Ada pencuri di sini. Orangnya masih di dalam. Satu laki, satu perempuan. Aku kenal karyawan perusahaan saudaraku. Teman-teman, siapkan senjata, ayo. Wah, rumahnya bagus sekali ya. Aku juga mau tinggal di sini. Tidak boleh. Ini rumah pernikahanku dengan Kinceng. Kalau tidak bisa kamu nikahi aku juga deh. Itu bisa saja. Tapi aku takut Kinceng tidak setuju. Kamu ini yang Chuan. Siapa yang izinkan kamu masuk? Kamu tahu ini rumah siapa? Kuncinya siapa yang kasih? Cepat ngaku. Kalau tidak aku patahkan kakimu. Iya, aku jamin akan menyelesaikan tugas. Aku pasti hati-hati melayani pemilik baru villa kelas langit. Masih muda sudah tinggal di villa kabut gunung. Villa kelas langit rupanya. Aku harus menjilat mungkin. Aku juga bisa melesat, hahaha. Kenapa kamu sendiri yang jaga? Mana kaptennya? Lapor manajer Liu, baru saja ada laporan. Ada pencuri masuk ke villa kelas langit. Dia bawa tim untuk menangkap pencuri. Selesai akan ada masalah besar. Mungkinkah aku pemilik rumah ini? Masih tidak jujur teman-teman. Tangkap pasangan pencuri ini. Kalian tanpa izinku. Masuk ke rumah pribadiku yang seharusnya ditangkap. Adalah kalian kan? Yang Chuan, jangan pura-pura di sini. Kamu ini benar-benar tidak tahu diri. Kamu pikir mencuri kunci rumah ini jadi milikmu? Mimpi di siang bolong. Aku sarankan kamu lebih baik mengaku sendiri biar hukumannya ringan. Kalau tidak kamu akan menderita. Kalau aku bilang tidak. Jangan salahkan aku tidak baik. Kamu berani. Kamu bilang aku berani tidak, teman-teman. Kasih anak ini pelajaran. Berhenti. Manajer Liu, kenapa Anda datang? Tenang saja. Saya akan segera menangkap kedua penjahat ini. Anda tahu siapa dia? Bukan cuma pria tampan yang suka makan enak, mereka berdua adalah penipu pencuri. Sekarang Anda biarkan mereka kabur. Sulit untuk menangkapnya lagi nanti kalau atasan marah. Anda tidak bisa bertanggung jawab. Diam. Jangan cari masalah di sini. Awas saya pukul Anda. Manajer Liu, mereka masuk tanpa izin dan mencuri kunci pemilik rumah. Kenapa Anda melindungi mereka? Nanti kalau pemilik villa mewah ini marah, Anda akan kena masalah besar. Ya Manajer Liu, kenapa Anda masih melindungi anak ini? Saya tahu Anda sekongkol dengannya ya. Kalau tidak, kenapa Anda membantunya? Karena dia adalah pemilik villa mewah ini. Apa? Tidak mungkin. Ya Manajer Liu, apakah Anda salah? Villa ini, bagaimana mungkin miliknya? Semuanya meragukan saya ya? Baiklah, baru saja atasan telepon bilang pemiliknya berubah. Mulai sekarang pemilik rumah ini adalah Tuan Yang. Untung saya datang tepat waktu, kalau tidak Anda sudah menghina pemilik paling terhormat kami. Ini tidak benar. Bagaimana mungkin dia pemilik villa ini? Apa haknya? Anda semua memprovokasi membalik fakta. Hampir membuat kami menghina pemilik paling terhormat kami. Benar-benar keterlaluan.
Bukan urusan kami manajer Liu. Mereka berdua yang menghasut saya. Tolong maafkan saya kali ini ya. Mereka yang bilang kami tidak tahu apa-apa. Apa gunanya bilang ke saya? Anda harus minta maaf ke Tuan Yang. Tuan Yang. Saya salah. Tolong maafkan saya kali ini. Tidak tahu tidak salah kali ini saya maafkan. Next kali lebih hati-hati ya. Pergi sana, terima kasih Tuan Yang, cepat pergi. Baik, pergi. Hei, saya belum bilang boleh pergi. Ada apa lagi? Lihat-lihat pintu saya rusak. Mau kabur begitu saja? Bukan kami yang rusakin, itu satpam yang rusakin. Jika wanita ini, bukan kau bilang mereka pencuri. Apakah saya menghancurkan pintu? Anda menyamar sebagai pemilik Villa Tianzi. Dan kemudian memfitnah saya. Ditambah lagi Anda menghancurkan pintu saya. Berapa harga pintu ini? Aku akan kehilangan kalian, Mener Liu. Aku melihat gerbang ini. Itu harus berharga. Ya, pintu ini menggunakan Amerika. Technology Anti-Pankirian Paling Kenki. Ini orang yang berdedikasi dan pesawat khusus. Dari sini. Total biaya yang saya ingat adalah 38 juta. Apa 38 juta? Mengapa kamu tidak merampok? Ini pemerasan. Kentut semua rincian faktur pembelian. Kau tidak ingin. Jika Anda tidak ingin membayar, kami akan pergi ke polisi. Jumlah ini 380.000. Itu sangat besar, plus Anda berpura-pura. Pemilik Villa Tianzi, Anda juga menghasut orang lain. Hancurkan pintu saya. Harus dihukum 3 atau 5 tahun. Tidak, Yang Chuan, kita semua adalah kenalan lama. Ada sesuatu untuk Kalian minta maaf. Tidak ada masalah, tidak ada masalah, ini seharusnya Yang Chuan. Aku tidak melakukan ini. Kami meminta maaf bahkan jika kami bertemu dengan Rongrong. Itu saja. Lupakan saja dan tidak mengatakan ini. Aku tidak tinggal di villa ini selama sehari. Anda langsung menghancurkan pintu. Kau harus membayar banyak uang. Mener Liu, kau hitung. Berapa biaya total? Gerbang cahaya ini akan menjadi 380.000. Ditambah biaya perawatan. Saya pikir setidaknya 600.000. 600.000. Begitu banyak. Yang Chuan, jangan terlalu menggertak. Aku membebaskan Anda dari penjara. Aku hanya ingin mengembalikan villa saya. Tidak dapat menerima panggilan. Aku akan membayarnya. Aku tidak punya banyak uang. Paling banyak hanya beberapa ratus ribu. Jangan lihat aku seorang pekerja. Uangku nggak sebanyak itu lagian. Ini semua buat ngangkat derajatmu. Kalian kan udah jadi bagian dari kalangan atas. Kok cuma beberapa puluh juta aja nggak bisa keluarin? Gimana kalau gini, kalian bikin surat hutang aja. Bikin surat hutang ini. Aku yang nulis. Bagus-bagus, mana kertasnya? Cari dulu kertasnya. Di toilet pasti ada. Hari ini kita yang salah. Maaf. Sudah pergi sana. Dua anjing ini pasti nggak akan aku lewatin. Rongrong, aku ada ide. Ide apa, cepat bilang. Oke, kita lakukan begitu. Kalian mau apa? Bibi ada masalah besar. Yang Chuan dan Shen Suemen bekerja sama. Menipu uang Bibi 13. Menghabiskan 1 miliar di villa kabut. Membeli villa mewah. Sekarang mereka sedang berantem di dalam apa. Mereka menipu keluarga Kincheng kita lebih dari 1 miliar. Untuk beli rumah. Ini nggak mungkin, Bu Xiaorong, jangan ngomong sembarangan di sini. Aku nggak ditipu, apalagi ngasih mereka uang sebanyak itu. Ini benar-benar terjadi, kalau nggak percaya. Aku punya video sebagai bukti. Aduh, lihat deh, lihat. Ini teman baikmu, suamimu yang baik. Ini nggak mungkin, Shen Suemen bilang ada urusan pergi dinas. Kok bisa ada di sini? Masih perlu ditanya, dia pasti bohong sama kamu. Terus mereka berdua pergi ke sana untuk kencan. Menurutku Shen Suemen ini memanfaatkan jabatannya. Diam-diam menggelapkan uang Bibi. Yang Chuan dan Shen Suemen ini benar-benar keterlaluan. Mereka sedang mempermainkan keluargaku, kamu nggak boleh membiarkan mereka begitu saja. Aku udah tahu dari dulu. Mereka bukan orang baik, nggak nyangka. Mereka berani melakukan hal seperti ini. Apa keluarga gue nggak ada orang lagi? Cepat telepon dia. Cepat suruh dia kembali ketemu aku. Nanti aku dan Kincheng tinggal di kamar ini. Lihat deh, kasurnya besar banget. Chuan, menurut kamu aku cantik nggak?
Asisten Shen, kamu ngapain? Kamu bilang, tidur di kasur sebesar ini pasti sangat nyaman. Tentu saja. Mungkin kita bisa tidur bersama. Asisten Shen, jangan bercanda seperti itu. Tidak romantis. Baik, aku mengerti, sudah cukup. Kamu berhasil melewati ujian. Ujian. Sebagai sahabat sekaligus sekretaris Gu, aku tentu harus mengawasimu untuknya. Ayo hadapi si nenek jahat. Nenek jahat? Apa sih nenek jahat? Cepat, Shen. Lihat apa yang telah kamu lakukan. Qin Cheng begitu mempercayaimu, tapi kamu malah bersekongkol dengan orang luar. Pertama merusak rumah tangganya, lalu menipunya miliaran. Apakah kamu masih punya hati nurani? Ibu jangan marah dulu, masalah ini belum. Jelaskan. Ibu jangan marah lagi. Jangan sok-sokan aku tidak percaya. Benar, jangan pura-pura baik di sini. Kalian berdua yang jahat ini berusaha mendekati Bibi Shisan. Tidak lain hanya untuk menipu uangnya. Siapa yang menipu? Masih tidak mengaku kalau tidak menipu uangnya. Dari mana datangnya 1 miliar untuk membeli villa mewah di Villa Gunung Kabut? Kalau hari ini kamu tidak memberikan penjelasan yang memuaskan, kamu jangan harap bisa keluar dari pintu ini. Kamu mau penjelasan? Ya, aku kasih penjelasan. Berani-beraninya kamu memukulku. Tentu aku pukul kamu sudah berkali-kali. Menantang batas kesabaranku, menganggap kemurahan hatiku sebagai kewajiban. Aku tidak memukulmu karena takut tanganku kotor. Bajingan. Biar mulutmu jahat terus menyebut kami berdua jahat. Bibi lihat, mereka sudah cukup. Di hadapanku kalian berdua penjahat. Berani-beraninya memperlakukan keluargaku seperti ini. Apakah kalian menganggapku manusia? Katakan berapa banyak uang Qin Cheng yang kalian korupsi. Kalau tidak, aku akan laporkan polisi biar uangnya kalian habiskan di penjara. Ibu salah paham, rumah ini bukan milikku. Jangan bohong, aku dan Rongrong melihat sendiri. Mener Liu juga menunjukkan kontrak sebagai bukti. Kamu jangan berharap bisa mengelak. Sudah, kalian jangan berdebat lagi. Saya sama sekali tidak percaya kalau Suemen menyalahgunakan uang perusahaan. Tapi di video Gu Xiaorong tadi, saya melihat villa kalian berdua. Tolong jelaskan. Rumah ini diberikan orang lain kepada saya. Kamu pikir ini barang murah yang bisa diberikan begitu saja? Ini villa mewah bernilai 1 miliar. Yang cuan, tolong lain kali. Cari alasan yang lebih masuk akal. Kalau bohong harus ada persiapannya, mengerti? Ini hadiah dari seorang pejabat yang saya sembuhkan. Dia yang memberikan ini kepada saya. Kamu bohong, di sini hanya orang bodoh yang percaya. Saya percaya padanya. Tante 13, jangan percaya orang ini. Dia hanya dokter magang di rumah sakit. Saya berani jamin dengan kepala saya. Dia tidak punya kemampuan apa-apa. Hei, Mister Yang, prosedur transfer villa sudah selesai. Sertifikat tanah akan saya kirimkan kepada Anda. terima kasih atas kerja kerasnya. Benar atau tidaknya akan segera terlihat. Saya tidak perlu kepalamu, saya hanya ingin kamu berlutut. Dan minta maaf kepada saya dan Suemen. Kalau yang kamu katakan benar, saya akan berlutut dan menjelat Jangan dari saya kamu. jijik dan merasa kotor. Anda apakah Mister Yang ada? Maaf, siapa Anda? Maaf, lupa memperkenalkan diri. Saya Chen Zihan, asisten Mr. Lei. Salam kenal. Mister Yang, keahlian medis Anda luar biasa. Anda menyembuhkan penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh banyak dokter terkenal. Sungguh mengagumkan. Terlalu memuji. Wanita ini memberikan kesan yang aneh. Benar, dia sangat ahli dalam bela diri. Saya datang untuk mengantarkan sertifikat tanah. Ini tidak mungkin. Gu Xiaorong, kamu belum memastikan. Fakta sebenarnya sudah berprasangka buruk dan memfitnah Xiao Chuan dan Suemen. Saya ingin kamu sekarang berlutut dan minta maaf kepada mereka. Tante 13 saya. Tentu saja kamu bisa menolak, tapi kamu telah memprovokasi dan menyebar fitnah. Saya ingin kamu segera meninggalkan keluarga Gu dan jangan pernah muncul di depan saya lagi. Saya. Yang Chuan, asisten Shen. Maaf, Udah deh, jangan bikin ulah lagi. Ayo cepat pergi. ya. Cepat pergi sana. Bu, kamu percaya sama fitnah? Ya udah, minta maaf sama mereka. Saya minta maaf sama mereka mungkin. Gak ada haknya. Kamu udah marahin mereka seharian. Kalau kamu mau saya minta maaf juga bisa. Tapi kamu harus cerai dulu sama dia. Biar dia nggak selalu nongol di depan saya. Bu Chuan, ini salah apa sih? Kenapa kamu selalu nggak suka sama dia? Masih perlu ditanya, dia nggak punya uang, nggak punya kekuasaan. Nggak punya kemampuan, dia bisa bantu kamu apa? Kamu lihat tuh tuan muda Ouyang. Punya uang, punya status. Dan keluarga Ouyang punya koneksi di pemerintahan. Dia bisa bantu kamu memperluas jaringan. Kenalin kamu sama bisnis. Dan dengan bantuannya,
Kompetisi keluarga kamu kali ini, kamu bisa menangin kakak kamu. Tuan muda Ouyang kayak gini kamu mau dia. Kamu nggak waras ya? Kemampuan cuan kamu juga udah lihat kan, dia nyelamatin orang. Dapetin villa 10 miliar, kamu tanya aja sama Ouyang Xiao. Dia bisa nggak lakuin ini? Tuan muda Ouyang nggak perlu lakuin ini. Dia di rumah aja bisa dapetin ini semua. Dia nggak peduli sama ini semua. Tuan muda Ouyang ada satu hal yang nggak punya. Tuan muda Ouyang apa yang nggak punya itu adalah kebebasan. Maksud kamu apa? Ah, kamu belum tahu ya Tuan muda Ouyang ini. Terdakwa membahayakan keamanan negara udah ditangkap. Kamu bilang kamu suruh dia panggil kamu ibu. Orang pemerintah bakal mikir, kalian berdua satu tim. Apa yang saya bilang tadi nggak ada artinya. Bercanda aja soal Ouyang Xiao ini. Udah lewat keluarga kita. Gimana bisa berhubungan sama orang kayak gini? Udah lewat. Dia ini walaupun nggak terlalu bagus, tapi masih bisa diterima. Terima kasih, Bu. Sayang. Kapan kita akan merayakan malam pertama? Ada masalah besar bos, gue Hei Pharmaceutical baru saja meluncurkan obat tonik baru, yang sangat efektif untuk mengobati kelemahan ginjal. Begitu diluncurkan langsung merebut setengah dari pasar kita. Apa? Panggil semua staf penting, segera adakan rapat darurat. Bye. Sayang, aku punya resep obat. Aduh, dasar sampah tak berguna, apa yang kau rusak lagi? Qin Cheng, cepat pergi dan urus urusanmu. Jangan biarkan kakakmu merebut kesempatan lebih dulu. Aku tahu, Bu. Sayang, aku juga pergi. Aduh, bintang sialan. Bosku, banyak petinggi di Dewan Direksi menganggap Anda lalai dalam menjalankan tugas sehingga menyebabkan disebutai oleh grup Wei Hei. Anda harus berhati-hati. Baik, aku mengerti. Wah bosku. Masih mau datang juga? Kami semua mengira Anda bersama pria liar setiap hari bersenang-senang di tempat tidur. Tak bisa turun dari tempat tidur. Zhao Dai, ini posisi presiden Anda sebagai wakil presiden. Apa hak Anda berbicara di sini? Sebenarnya aku ingin memberikan kursi ini pada bosku. Tapi bosku memilih pria liar, mengabaikan urusan perusahaan, sehingga bisnis perusahaan menurun drastis. Sekarang direbut oleh Wei Hei Pharmaceutical. Merebut posisi teratas bagaimana menurut kalian? Masih bisa kita andalkan dia? Benar. Hubungan antara saya dan Tuan Yang adalah pernikahan normal. Saya perhatikan kata-kata, saya APA masalahnya dengan kata-kata saya. Saya sudah menyelidiki jelas tentang pemuda itu. Hanya dokter magang rendahan. Gu Qin Cheng, aku mengejarmu bertahun-tahun. Awalnya kupikir kau wanita suci teguh pendirian. Hanya suka wanita karir yang mencintai pekerjaannya, tak disangka kau langsung menikahi pria seperti ini. Gu Qin Cheng, kau benar-benar mempermalukanku. Pak Zhao masih belum mengerti juga. Bos Gu hanya tertarik pada anak muda segar 7 kali semalam. Orang seperti dia yang kelihatannya dingin tapi sebenarnya bersemangat. Suka pria yang kuat fisiknya. Hahaha. Apa yang kalian omongkan sembarangan? Cukup, ini saat genting bagi kelangsungan hidup grup. Saya tidak punya waktu mendengar omongan kalian. Tidak perlu bos Gu repot-repot. Baru saja para pemegang saham utama telah membahas dan memutuskan mencopot jabatan Anda sebagai presiden direktur. Zhao Dai Bei Hai Pharmaceutical ini adalah perusahaan yang didirikan oleh direktur Gu sendiri. Atas dasar apa Anda memecatnya? Memangnya kenapa? Anda harus paham, Bei Hai Pharmaceutical ini bukan milik Gu Qin Cheng sendirian, melainkan milik semua pemegang saham yang hadir di sini. Profesor Li, dulu saya memberikan dana penelitian sebesar 300 juta kepada Anda. Masih ada waktu setengah tahun lagi. Bagaimana dengan hasil penelitian Anda? Dear Gu, tim penelitian kami telah bekerja siang dan malam. Tapi resep obat mereka katanya berasal dari seorang ahli. Resep turun-temurun yang tidak bisa dibandingkan dengan produk kami. Sepenuhnya. Pinjam dulu. Resep turun-temurun ahli Dirgu, apa yang harus kita lakukan? Semua sudah dengarkan Gu Qin Cheng. Sekarang cepat keluar dari sini sebelum nanti saya yang mengusir Anda malu sendiri. Resep obat saja saya juga punya. Sekarang bukan waktunya bercanda, diam. Saya tidak bercanda, resep ini pasti 100 kali lebih baik dari resep itu. Ini adalah resep yang bernilai 10 miliar. Benar atau tidak ditulis di atas. Sampah tisu ini, HMPH Gu Qin Cheng. Dari mana Anda menemukan hal aneh ini? Hei, kembalikan itu. Mau ya, haha. Berlutut dan ambil. Anda Apa Anda tidak bisa menghasilkan keuntungan untuk perusahaan? Maka Anda sebaiknya segera pergi. Saya menyarankan Anda untuk mengambil kertas ini. Kalau tidak, Anda akan membuat perusahaan rugi minimal 10 miliar. Apa saya tidak dengar? Alonji. tisu bekas ini bernilai 10 miliar. Anda gila ya? Yang saya katakan mungkin masih kurang. Mungkin 100 miliar.
Sudah diam. Baiklah Xiao Chuan, saya tahu Anda ingin membantu saya. Terima kasih atas niat baik Anda. Mari kita pergi. Ya Tuhan, ternyata ini adalah resep obat langka. Di sisa hidup saya, ternyata bisa melihat harta karun seperti ini. Hidup ini tidak sia-sia. Profesor Lee, apa kamu tidak salah lihat? Resep obat apa ini yang luar biasa? Pasti tidak ada. Resep ini sangat misterius. Orang yang menciptakan resep ini benar-benar jenius luar biasa. Tuan ini. Resepmu ini, dari mana asalnya? Saya ingin bertemu dengan penulis resep ini. Saya ingin berguru padanya, saya mohon. Saya akan berlutut, ayo. Silakan berdiri dulu, berdiri dulu. Bukan Profesor Lee. Kamu kan tokoh besar di dunia medis. Resep obat apa ini? Tidak pernah lihat ini ditulis di Tisu toilet, apa perlu sampai segitu hebohnya? Kamu tidak ngerti pemilihan obat dalam resep ini. Mengandung hukum alam setiap obatnya. Saling berhubungan, sangat misterius. Meski belum mencobanya, tapi saya yakin. Dengan resep seperti ini, obat yang dihasilkan pasti lebih baik dari Weihai Pharmaceutical. 100 kali 1000 kali lebih baik. Sungguh sehebat itu. Benar-benar saya jamin. Obat ini begitu diluncurkan pasti laris manis. Tidak hanya ratusan miliar, bahkan triliunan pun mungkin. Bagus sekali, kali ini kita pasti sukses. Lalu tunggu apa lagi? Cepat beritahu pabrik untuk mulai produksi. Tapi sayangnya, Sayang apa? Resep ini sudah dipakai Zhao untuk mengelap ingus. ada 2 obat yang tidak jelas. Efeknya mungkin akan berkurang drastis. Zhao Dehai, apa kesalahanmu? Tidak mungkin, ini pasti tidak mungkin. Bagaimana dia bisa punya Resep obat yang begitu hebat ini pasti palsu. Jangan banyak bicara kalau kamu menghambat bisnis triliunan ini. Kami tidak akan tinggal diam, benar. Kamu menghilangkan barang berharga seperti ini. Bisakah kamu bertanggung jawab? Mau berkhianat ya? Apa itu berkhianat? Kami tidak pernah bersama kamu, benar. Sebelumnya kamu janji tahun depan perusahaan untungnya akan naik 2 kali lipat. Sekarang kami dengan Pak Gu adalah pilihan yang paling benar. Hampir saja aku percaya kebohonganmu. Aku usulkan Memakzulkan Zhao Dehai. dan wakil direktur Changnan dari jabatan mereka. Keluarkan mereka dari dewan direksi, benar. Aku setuju. Zhao Dehai, kamu sudah memicu kemarahan semua orang. Menurut keputusan dewan direksi yang hadir, kamu sudah dipecat dari perusahaan. Ajak dia keluar. Zhao, sekarang harus bagaimana? Kamu tanya aku bagaimana, aku mana tahu, bukan? Lepaskan aku. Tunggu saja, lepaskan, aku bisa pergi sendiri. Aku gagal merebut kekuasaan, bahkan diusir oleh Gu Qincheng. Wanita itu keluar dari perusahaan tidak apa-apa. Si tua itu sebentar lagi mati, seluruh keluarga Gu Segera akan jatuh ke tanganku. Gu, menurut resep yang diberikan oleh Xiao Chuan, obat tonik yang diproduksi setelah diluncurkan langsung laris manis. Sekarang permintaan melebihi pasokan. Berhasil mempertahankan posisi pertama di pasar pesanan. Sudah dijadwalkan sampai 3 bulan ke depan. Xiao Chuan sangat bagus. Taruhan antara kamu dan kakakmu kali ini pasti kamu yang menang. Ya. Halo. Apa kok bisa begitu? Aku segera kembali, ada apa? Baru saja keluarga di rumah menelepon, bilang ayahku sudah sekarat. Tidak apa-apa, aku temani kamu pulang. Aku sekarang segera kembali, Mama. Kamu kenapa kamu tidak masuk? Aku juga mau masuk tapi mereka tidak mengizinkan. Kami adalah keluarga Gu, kenapa kalian tidak mengizinkan kami masuk? Tanpa izin dari Tuan Muda Saipa pun tidak boleh masuk. Minggir, aku adalah keluarga Gu. Kamu tidak apa-apa. Kalau kalian masih berani memaksa, jangan salahkan kami. Tahu sakit kenapa tidak minggir? Anak kecil, tunggu saja. Anak kecil, kamu tahu siapa aku? Aku adalah orang kepercayaan Gu. Kalau hari ini kamu tidak dipukul keluar, berarti kamu beruntung. Saudara-saudara, serang. Kakak-kakak ini kan masyarakat hukum. Adik salah. Sekarang tahu masyarakat hukum. Ribut. Qincheng, ayo masuk. Tuan Jin, mari. Bagaimana, puas dengan pengaturannya? Bagus-bagus. Kamu memang tahu caranya, mana ada.
Tunggu aku dapatkan posisi kepala keluarga. Aku masih butuh dukunganmu. Setelah berhasil aku jamin. Masih ada ucapan terima kasih baiklah. Gu Tianlong, kamu ngapain? Gu Qincheng, kamu gila ya, kamu tahu. Siapa yang ada di depanmu ini, nona ini? Saya Jin Shanhe. Putra tertua keluarga Jin yang terdepan dari 4 keluarga besar Ada di ibu kota. kesempatan kenalan. Ah, bisa-bisa Qincheng kami. Maaf, aku tidak tertarik. Gu Qincheng, kamu sombong apa? Tuan Jin bisa kenal kamu itu adalah keberuntunganmu selama 8 keturunan. Gu Tianlong, kamu masih berani menuduhku. Ayah sekarang dalam keadaan kritis, butuh istirahat. Kamu lihat dirimu, membuat rumah seperti bar. Mengundang teman-teman yang tidak berguna. Di sini ngedance. Membuat suasana kacau. Kamu tidak takut ayah cepat mati ya? Kamu bilang siapa teman yang tidak berguna? Ayah hidup sampai usia ini. Kalaupun mati itu adalah kematian yang bahagia. Undang orang-orang ini, ada masalah apa? Kamu ngomong apa? Aku beritahu kamu tahu siapa orang ini. Dia adalah putra tertua keluarga Jin yang terdepan dari 4 keluarga besar di ibu Keluarga kota. Jin. Asal kita bisa atur dengan baik. Kedepannya keluarga Gu bisa lebih mudah, aku beritahu kamu. Baiklah, aku tidak ada waktu untuk berdebat denganmu. Aku sekarang mau menemui ayahku. Hai. Aku mengundang orang minum. Belum pernah ada yang berani menolak. Maaf Tuan Jin. Aku hari ini benar-benar ada urusan mendesak. Lain kali. Tidak boleh. Gelas ini sudah di depanmu. Di depan banyak orang kalau kamu tidak minum. Bukankah itu mempermalukanku di depan umum? Kamu tahu berapa banyak orang yang ingin minum dengan Tuan Jin? Tidak ada kesempatan ini, aku beritahu kamu. Jangan tidak tahu beruntung. Kamu diam saja Gu Tianlong. Ayah sekarang dalam keadaan apa kamu tidak tahu? Sudah cukup. Kamu pikir kamu siapa? Tuan ini mengajakmu minum itu sudah menghormatimu. Kamu masih berpura-pura di sini. Aku beritahu kamu hari ini. Kamu tidak hanya harus menghabiskan gelas ini. Kamu juga harus menemani tuan ini semalaman. Kalau tidak, aku akan membuat seluruh keluarga Gu bangkrut dalam semalam. Kamu pikir kamu siapa? Kamu pantas minum dengan istriku. Gelas ini aku persembahkan untukmu. Kamu tidak takut mati, bagaimana kamu bicara dengan Tuan Jin? Aku pikir kamu sudah bosan hidup. Xiao Chuan, kamu bicara sedikit saja. Keluarga Jin ini kuat, kekuasaannya besar. Dengar-dengar mereka memiliki seorang jenderal perang di utara. Super kuat, dengan gerakan tangan saja bisa membunuhku. Bukan lawan yang bisa kita hadapi. Istriku, kamu sangat baik padaku, kamu tenang saja. Aku pasti tidak akan membuatmu rugi. Tuan Jin, maafkan. Dia ini orangnya tidak bisa bicara. Bukan Anda ingin saya menemani Anda minum, maka saya akan menemani Anda minum. Anda mau bagaimana saja, tapi tolong lepaskan dia. Baik. Apakah kamu sedang bernegosiasi denganku? Kamu di mataku hanya seorang yang lucu. Apa hakmu bernegosiasi denganku? Kamu berani memukulku. Aku hari ini akan membunuhmu. Masih diam saja, pukul dia. Kamu jangan macam-macam. Aku ini putra sulung keluarga Jin. Kamu masih berani memukulku, ayahku tidak akan melepaskanmu. Kamu pukul lagi kamu. Ah, jangan pukul lagi. Kalau dipikul lagi benar-benar mati. Aku tanya, kamu tahu salahmu. Aku tahu salah, aku benar-benar tahu salah. Tahu salah masih tidak pergi. Jin Gongzi, kamu baik-baik saja. Yang kamu berani memukul Jin Gongzi. Kamu tidak sabar untuk hidup. Kamu pasti mati. Aku akan menghancurkanmu sampai ke tulang. Xiao Chuan, Karen Sikela. Keren apa? Jin Jianhe ini punya latar belakang kuat. Keluarganya sangat protektif, kamu memukulnya. Dia pasti tidak akan diam saja. Kamu gila, aku bicara padamu, kamu dengar tidak? Aku tidak bercanda. Sayang, apel ini renyah, mau mencoba. Sudah saatnya begini, masih ada mood makan. Di keluarganya ada seorang dewa perang dari utara. Kamu tidak takut mati? Qincheng, jangan pedulikan dia. Dia sendiri yang cari mati nanti. Jangan sampai kita ikut kena. Dia suamiku, kalau bukan dia siapa lagi yang aku pedulikan? Ini kunci mobilku, pergi sejauh mungkin, dengar tidak? Lari, kamu pikir bisa lari?
Kekuatan keluarga jin ada di mana-mana. Bahkan jika kamu lari ke ujung dunia, aku punya cara. Menggali tanah sedalam 3 meter untuk menemukanmu nanti. Aku akan membuatmu menyaksikan bagaimana aku menyiksa istrimu. Keras kepala sepertinya hari ini. Kalau tidak membuatmu berdarah, kamu tidak akan menyesal. Siapa yang berani menyentuh anakku ayah? Akhirnya kamu datang. Kamu berani menyentuhku hari ini, aku akan menguliti dan mencabikmu. Ribut. Lihat, dia berani memukulku di depanmu. Dia bahkan bilang bahwa kamu tidak ada apa-apanya. Sama sekali tidak menghargai keluarga jin kita. Berani sekali kalau kamu sekarang berlutut. Meminta maaf padaku mungkin. Aku masih bisa memberimu mayat utuh. Kalau tidak, aku akan membuatmu mati tanpa kuburan. Benar-benar seperti pohon yang atas bengkok yang bawah juga bengkok. Seluruh keluargamu sama saja. Masih berani keras kepala, aku tidak punya waktu. Mendengar omong kosongmu, kesabaranku terbatas. Sekarang selain kamu, seluruh keluargaku akan ikut mati karena perbuatanmu. Aduh si kecilku. Kamu berlutut dan mengaku salah, kenapa tidak? Mama, sebenarnya aku mau bicara soal ini. Mama, Diam. Jangan panggil aku Mama. Kamu tahu siapa lawanmu ini? Mereka adalah jenderal perang dari utara. Bukan orang kecil sepertimu yang bisa melawan. Jenderal perang biasa saja, aku tidak takut, aku bersaudara dengan Raja Perang Lei. Kami seperti saudara. Diam, siapa kamu ini sampai bisa bersaudara dengan Raja Perang? Mana mungkin dia mau bersaudara dengan orang kecil sepertimu? Hanya dengan ini saja aku sudah bisa menghukummu. Ini adalah koun pengadilan. Ini adalah cara pengadilan khas dari utara. Berdasarkan sisi koun ini, kita akan menentukan cara kematianmu. Aku menghukummu untuk dicabik-cabik oleh 5 kuda. Bajingan kecil berani main-main. Bagaimana mungkin? Wu Shuang adalah jenderal perang yang hebat. Tapi tidak bisa menahan satu serangan saja. Kamu berani memukulku. Aku mewakili pasukan utara. Semua yang ada di sini tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Aku akan telepon guruku. Leia Otian, keluarga Gu. Tunggu saja kematianmu. Sekarang kita harus bagaimana? Para tuan, semua ini salahnya dia. Semua ini salahnya dia sendiri. Tidak ada hubungannya dengan kami. Mama, aku bersaudara dengan Raja Perang Lei. Kamu harus percaya padaku. Kamu mau membuat seluruh keluarga kita mati baru senang. Xiao Chuan, kenapa kamu masih diam? Cepat pergi, jangan pedulikan kami, cepat pergi. Tidak, dia tidak boleh pergi. Kalau dia pergi, kita harus bagaimana? Kalau kamu benar-benar mencintai putriku, kamu harus segera berlutut dan minta maaf dan kamu mengakui semua kesalahanmu. Bagus, aku menghargai keberanianmu. Sekarang kamu bukan hanya musuh keluarga kami, tapi juga musuh seluruh pasukan utara. Kamu pikir semua orang seperti kamu yang tidak bisa membedakan benar salah dan memutarbalikkan fakta. Aku beradahu kamu Raja Perang Lei Otian adalah guruku. Kalau dia tahu kamu melukaiku, kalian semua tidak ada yang bisa lolos. Saya sangat menantikan Leia Otian datang melihat sendiri bagaimana saya menangani murid durhaka ini. Kamu anak muda, kamu berani sekali. Saya harap ketika guru saya tiba, kamu masih sombong seperti sekarang. Benar, kamu kuat. Tapi apakah kamu bisa lebih kuat dari pasukan utara? Mereka adalah orang-orang tangguh yang keluar dari tumpukan mayat. Bahkan jika kamu punya 10.000 kepala, tidak akan cukup untuk dipenggal. Saya bilang kamu ingin mati. Kamu sendiri yang lompat dari gedung. Mengapa harus menarik keluarga kami? Sungguh malang keluarga saya. Ibu, Xiao Chuan, kenapa kamu masih diam? Cepat pergi. Jangan pedulikan kami, cepat pergi. Qin Cheng, percayalah padaku. Lari tidak ada yang bisa lari. Guru, akhirnya Anda datang. Dia ini tidak hanya melukai saya, tapi juga menghina prajurit utara. Anda harus membalas dendam untuk saya. Tuan ini, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kami. Kami dengan orang ini tidak ada hubungannya sama sekali. Semua ini adalah perbuatannya sendiri. Anda mau bunuh atau apa, cari dia saja. Ibu, bagaimana bisa bilang begitu? Apa salahnya saya bilang begitu? Masalah ini sebenarnya. Qin Cheng, jangan pedulikan dia. Kalau tidak akan membahayakan seluruh keluarga kita. Tadi kamu bukan hebat sekali, sekarang di depan Raja Perang. Coba kamu hebat lagi. Berhenti-hentikan. Saya lihat keluarga kalian semua tidak tahu menyesal. Guru, lihat dia benar-benar tidak tahu aturan.
Guru, kenapa Anda memukul saya? Karena kamu pantas dipukul Raja Perang Utara Lei Aotian. Menghormati saudara Yang. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah saya salah lihat? Guru, kenapa Anda memberi hormat padanya orang ini? Mungkin saja adalah saudara Anda. Apakah saya salah? Perlu kalian ingatkan saya. Saudara Yang, apa yang terjadi di sini? Apa yang terjadi? Kalian semua menggunakan nama pasukan utara saya, berbuat kerusakan dan kejahatan. Sungguh keji dan jahat. Bawa mereka dan masukkan ke penjara. Guru, lihatlah, saya telah melayani Anda selama bertahun-tahun. Lepaskan kami, Ayah. Ampuni kami kali ini. Hanya ini yang bisa dilakukan. Cepat panggil leluhur keluarga Jin. Tidak baik saya dalam kesulitan. Leluhur keluarga Jin akan segera tiba. Meskipun Anda adalah Raja Perang di utara, Anda tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kami. Leluhur keluarga Jin yang Anda katakan. Apakah itu Jin Kunlun yang tiba-tiba menghilang 30 tahun Yang tiba-tiba menghilang. Jin Kunlun, kepala keluarga Jin. Benar. Leluhur saya merasakan takdir langit. Hambatan yang terhenti. Ada tanda-tanda longgar. Baru memilih untuk mengasingkan diri. 30 tahun yang lalu leluhur keluarga Jin. Tingkat kultivasinya sudah mencapai tingkat Tianshu. Sekarang kembali melampaui. Apakah tingkat kultivasinya mencapai tingkat Hantian? Anda tahu saja. Dengan kekuatan leluhur saya. Meskipun Anda adalah Raja Perang Utara bagaimana, tetap bisa menghancurkan Anda semua. APA Anda. Memberi Anda muka memanggil Anda Raja Perang. Tidak memberi Anda muka. Saya akan membuat Anda masuk tanah. Selagi leluhur saya belum datang. Jika Anda cepat berlutut dan minta maaf, mungkin kami akan bermurah hati mengampuni nyawa Anda. Dan posisi Raja Perang Anda cepat berikan kepada saya. Saya masih bisa di depan leluhur berbicara baik tentang Anda. Saya sudah memberikan kesempatan kepada Anda, tapi Anda menyia-nyiakannya. Apa yang Anda bicarakan? Keluarga saya berkembang pesat. Masa depan tak terbatas. Tidak bisa Anda nilai sembarangan. Maka saya akan memutuskan keturunan keluarga Anda. Anak, Anda sangat berani. Yang keras kepala seharusnya. Selesai, kamu sudah tamat. Saudara yang leluhur keluarga Jin, Jin Kunlun. Kekuatannya mencapai tingkat yang menakutkan, bukan orang biasa yang bisa melawan. Saya sebagai Raja Perang Utara telah menorehkan jasa besar bagi negara. Meski dia marah padaku, mungkin dia tidak berani melakukan apa-apa padaku. Lebih baik kamu cepat pergi. Ya Yang Cuan, lebih baik kamu cepat pergi. Setelah melukai kami, kamu ingin kabur. Tidak mungkin kabur. Bisakah kamu melarikan diri? Langkah ringan, seperti melayang bayangan ilusi. Kekuatan leluhur keluarga Jin benar-benar mencapai tingkat yang menakutkan. Bahkan Anda pun bukan lawannya. Aku di tangannya mungkin tidak bisa bertahan satu putaran. Leluhur, akhirnya Anda datang. Leluhur Anda harus membela kami, itu dia di seberang. Anak itu bernama Yang Cuan, anak yang berani. Berani memutus keturunan keluarga kami. Sungguh berani sekali. Aku adalah Raja Perang Utara Lei Aotian. Leluhur Kunlun, bisakah Anda memberi saya muka? Memberi Anda muka siapa Anda ini? Meski Raja Perang tua di hadapanku, juga harus menghormati saya dengan rendah hati. Melakukan tata krama, sebagai junior, aku mewakili utara. Bicara seperti itu, jangan banyak bicara. Hanya semut kecil. Cuan kecil, cepat pergi. Tidak menyangka lebih kuat dari yang kuduga. Saudara yang cepat lari. Ingin pergi itu juga harus saya memasukkanmu ke dalam kubur. Jangan kira setelah belajar 2 hari, kamu bisa seenaknya. Dunia ini luas, banyak ahli di sana-sini. Di mataku kamu hanyalah semut yang tidak berarti. Kamu memutus keturunan keluarga kami. Aku pasti akan membuatmu mati, leluhur. Aku akan mencincangnya menjadi 5 bagian. Kalian para penduduk desa, sungguh kurang pengetahuan. Dengan kekuatan kalian yang sedikit ini, berani berteriak di hadapanku. Sungguh tidak tahu apa itu ketakutan. Hari ini aku akan membuatmu tahu apa itu katak dalam tempurung. Matilah. Cuan kecil, hati-hati. Tidak tahu diri. Leluhur. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Kenapa kungfu kamu begitu hebat? Manusia biasa berani melawan dewa. Sampai saat ini, saya tidak punya pilihan selain menggunakan jurus ini.
Leluhur keluarga Kim mohon masuk. "18 generasi leluhur, saya keluar bersama. Lihat bagaimana kamu mari. 18 generasi leluhur ini bersatu dengan kuat. Kekuatannya tidak terbayangkan. Mister yang lebih baik kamu lari." Xiao Chuan orang yang bijak tahu situasi jangan melawan keras. Ya ya. Hanya dia yang punya leluhur. Mohon Erlang Zhenjun leluhur masuk. Leluhur mereka ternyata Erlang Zhenjun. Trik kecil berani menunjukkan keahlian di depan ahli. Bawa mereka pergi. Oh ya, Lei Zhanwang, dia membantu kami mengumpulkan banyak petunjuk. Kakakmu pasti tidak bisa lari kali ini. Dan juga nanti saya akan memberikan resep. Untuk kakek-kakek bisa hidup 10-8 tahun lagi. Pasti tidak ada masalah. Xiao Chuan kamu sangat baik. Di sisi Guzong ada UFO. Mana ada UFO, saya tidak melihatnya. Tidak ada UFO cuaca cerah.